Mengapa? Satu adalah tunanganku. Satu lagi adalah kakak seperguruan yang paling kupercaya. Hanya karena kamu tidak tahu terima kasih. Seorang kecil yang berasal dari latar belakang rendah. Seharusnya hanya anjing di kakiku, tapi kamu mengandalkan bakatmu. Selalu mengalahkanku di dalam sekte. Dengan apa kamu bisa? Aku tidak. Murid terhebat pertama di Sek Xiangling. Seharusnya adalah kakak seperguruan Junhao. Kamu siapa? Menyerang sesama anggota sekte dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sekte. Apakah kalian tidak menganggap hukum sekte sama sekali? Hukum sekte? Aku adalah hukum sekte. Kekek. Xing memberi salam kepada tiba tua besar. Tetua besar. Kamu. Kamu akan mati, tapi akar spiritual di dalam tubuhmu jangan disia-siakan. Hauer, simpan baik-baik akar spiritual ini. Setelah kembali ke sekte, akan kugabungkan ke dalam tubuhmu. Ini adalah akar spiritual bawaan. Terima kasih, kakek. Selamat, kakak seperguruan Junhao. Dengan akar spiritual bawaan ini, kamu akan menjadi murid terhebat pertama di sekte Xuanling. Li Shanhe. Tenang, garis keturunan keluarga Chen Mu tidak akan terputus. Kyurinkar, kamu masih punya adik perempuan yang berbakat. Li Shanhe, apa yang hendak kau lakukan? Dia akan menjadi wadah kultivasiku, menikmati kesenangan siang dan malam. Li Shanhe, berani kau? Poka. Li Shanhe, hijau. Jika kalian berani menyentuh adikku sedikit pun, akan kugigit dagingmu hidup-hidup. Dan kuminum darahmu. Tidak. Aku tak boleh mati. Li Shanhe. Aku takkan izinkan kau menyentuh adikku sedikit pun. Tempat apa ini? Jangan lihat-lihat. Ini ruang khusus hasil peleburan. Giok pengunci dewa dengan laut kesadaranmu. Dengan tingkat kultivasi dan wawasanmu sekarang. Bahkan 10.000 tahun takkan bisa memahami misteri tempat ini. Giok pusaka turun-temurun keluarga Chengku ternyata adalah giok pengunci dewa kuno. Harta tertinggi zaman kuno yang legenda katakan bisa menelan segala isi langit dan bumi. Lalu, siapa kau? Yang mulia bernama Yao Ji. Telah berada dalam giok pengunci dewa ini. Selama 10.000 tahun. Kau seharusnya pasti mati. Tapi berkahmu dalam. Saat hidup dan mati, giok pengunci dewa mengakukumu sebagai tuan. Meridian tubuhku hancur total. Akar pun hilang. Tak bisa kultivasi lagi. Mana pantas disebut? Berkah dalam? Meridianku sudah pulih semua. Bahkan akar spiritualku. Kini jadi akar ganda kekacauan bawaan yang sangat langka di dunia. Bukan cuma akar ganda. Kayai Bang Jok pengunci dewa tak terbatas. Telah membentuk ulang tubuhmu. Kini kau adalah satu-satunya. Tubuh pedang abadi tak terbinasakan, fisik terkuat yang menyimpan sumber jalan agung. Tubuh pedang abadi tak terbinasakan. Meski kultivasimu hilang, jika mulai lagi. Kecepatanmu akan luar biasa, energi spiritual tak terbatas. Terima kasih atas jasa membentuk ulang ini, senior. Saat kau benar-benar tak tertandingi di dunia nanti, bantu kakakku melakukan satu hal saja. Pasti tidak masalah. Percayalah, sisa jiwa ular naga darah masih punya sedikit niat jahat. Di area terlarang lembah ini. Temukan itu, telan ke giok pengunci dewa, lalu suling bersama. Jika terlambat, orang lain bisa duluan merebutnya. Sial! Sisa jiwa ini mewakili nafsu dalam kejahatan berdarah. Bisa merenggut jiwa, menghancurkan pikiran. Ular naga darah memang cabul. Jangan-jangan hari ini... Sisa jiwa terakhir si penelan darah. Giok pengunci dewa. Non. Racun nafsu mulai bekerja, tidak bisa menahannya lagi.
Si bajingan ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Aku ini ahli Golden Core. Tapi kau merusak kesucianku. Nona. Meski tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi seingatku tadi, kau yang memulai. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Tadi roh darah menyerangmu, aku yang menyelamatkanmu. Omong kosong. Roh ular darah itu ganas. Kau tidak punya sedikit pun kemampuan. Dengan apa kau menyelamatkanku? Racun nafsu roh ular raksasa itu, bahkan aku tidak bisa melawannya. Sepertinya ini bukan salahnya. Sudahlah, aku ini ahli Golden Core. Umurku ribuan tahun, dengan orang biasa tanpa kemampuan seperti ini. Mungkin tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Kau. Ingat, jika kau berani memberitahu kejadian hari ini, aku akan mencarimu sampai ke ujung dunia dan membunuhmu. Kakak, cepat selamatkan aku. Sisi. Li Shanhe. Jika kau berani menyakiti Shishiku, aku akan menjadi iblis. Dan membantai seluruh keluargamu. Jangan keras kepala, Chen Xuan mengkhianati sekte. Bunuh diri karena takut dihukum, jika kau mengaku menggantikan kakakmu. Masih bisa mengurangi penderitaanmu. Tidak mungkin, kakakku tidak mungkin mengkhianati sekte. Kalian memfitnahnya. Pintar sekali, benar, kami tidak hanya memfitnahnya, tapi juga mencabut akar spiritualnya dan melemparkannya ke jurang. Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Aku ingin menemui ketua sekte. Aku akan melaporkan perbuatan kalian berdua dengan jujur. Ketua sekte? Ketua sekte itu apa? Hari ini kakekku mengundang banyak tamu, mengadakan upacara terobosan. Di depan semua orang, melangkahi panggung Golden Core, mencapai tingkat Naschen Sowo. Mulai sekarang, sesepuh besar adalah yang terkuat di sekte Xuanling. Seluruh sekte Shenling, Senior Junhao, bisa berbuat sewenang-wenang. Semau maunya. Jaga dia baik-baik. Ya. Bisa menjadi tungku kakek adalah kehormatan bagimu. Aku lebih baik mati daripada membiarkan kalian berhasil. Dikasih muka malah tidak mau, ya? Upacara terobosan selesai. Nanti kita main perlahan-lahan. Li Shanhe. Li Junhao. Kalian cari mati. Kakak, Chen Xian, kau ternyata belum mati. Tidak. Aku sudah mati sekali, tapi langit tidak menerimaku. Kau. berpura-pura jadi hantu. Meski tidak tahu bagaimana kau bisa selamat, tapi kau berani kembali ke sini. Pasti akan mati. Benar, kami bisa membunuhmu sekali, bisa membunuhmu kedua kalinya. Cari mati. Kakak, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Kakak. Ini karena kakak tidak berguna. Membuatmu seperti ini. Kakak, cepat pergi. Sesepuh besar hari ini akan mencapai tingkat baru. Akan menjadi ahli Yuaning. Tidak apa, Yuaning pun tidak apa. Mereka berani menindasmu. Maka mereka pantas dihukum. Jangan takut. Kakak akan membawamu. Menghancurkan Yuaning. Bicara besar, hanya dengan kau? Berani bermimpi balas dendam pada sesepuh besar. Jangan kau si sampah ini, mulai hari ini, bahkan ketua sekte. Tidak bisa berbuat apa-apa pada kakekku. Ahli top 3 di utara. Hanya bisa menghormati kakekku. Upacara mencapai tingkat baru hari ini, para tamu telah bersusah payah datang. Seluruh Xuanlingzong sangat berterima kasih. Ketua Yo, tidak usah sungkan, mulai hari ini. Utara kita memiliki satu ahli Yuaning lagi. Ini adalah perayaan bersama 72 sekte utara. Yuan Lingzhong telah lama terpendam. Benar, hanya aku yang bisa memimpin sekte lebih maju. Upacara akan segera dimulai, para tamu silakan duduk. Jalan kultivasi, melawan langit.
Aku Li Shanhe telah berlatih keras selama ratusan tahun. Hari ini mencapai Jindan, melewati tribulasi petir, naik ke Yuanying. Semoga sesepuh besar sukses melewati tribulasi, naik ke Yuanying. Li Shanhe. Turun dan mati. Senior Chen ya, tenaga spiritualnya habis. Sudah menjadi orang yang benar-benar tidak berguna. Berani menantang sesepuh besar? Chen Xuan, berani mengacaukan upacara. Menurut hukum sekte, pantas dihukum mati. Bunuh aku. Dasar tidak tahu terima kasih. Sekarang kau sudah jadi sampah. Bukan dengan Senior Junhao. Merebut akar spiritualku. Menghancurkan meridianku, baru bisa mencapai fondasi. Dia sampah. Bajingan, kau bilang apa? Eldeli. Sepertinya ada kesalahpahaman antara muridmu danmu. Pedut koter mensemarkan namaku, mengganggu upakara. Pantas dihukum mati. Elders, Chen Xuan adalah murid berbakat klan kami. Lebih baik ditahan dulu, baru diputuskan setelah upacara. Membunuh semut kecil tak butuh waktu lama. Patriar tenang saja melihat. Jokin Yurisangku. Awir bunuh Jia. Jangan tunda upacara. Ja, kuku mengerti. Kau kabur di tebing, kebetulan sekali. Hari ini di depan semua orang, aku akan membunuhmu. Biarkan semua yang hadir tahu, aku Li Junhao. Adalah bakat terhebat Suan Ling Sek. Shen Xian Madala. Kakak. Senior Chen kehilangan semua kultivasinya. Dia mungkin tak bisa bertahan satu jurus dari pedang Senior Li. Dulu bakat terhebat Suan Ling Sek, kini berakhir seperti ini. Bodoh. Senior Junhao. Satu pedang bisa menghabisi kau. Chen Xuan, kau pasti mati dengan pedang ini. Kakak, hati-hati. Apa yang dia lakukan? Tak main gintar. Bahkan menutup mata. Apa dia menyerah karena tahu tak bisa menang? Senior Junhao. Astaga, Senior Li kalah? Bagaimana mungkin? Aku tidak bermimpikan. Senior Chen jelas. Tak punya sedikit pun energi spiritual, tapi hanya satu pedang. Memotong Lenggong Kakak Senior. Tidak mungkin. Meridianmu sudah hancur, dan aku ambil akar spiritualmu. Kau. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Pejingken. Berani melukai cucuku. Anak muda, arwah ular raksasa. Sudah sepenuhnya dimurnikan menjadi energi asli. Kuajarkan kau mantra asli abadi, ditambah kekuatan ini. Cukup untukmu kembali ke jalan kultivasi. Siap? Mulai. Tingkat fan bawaan, pecah. Tingkat fan bawaan, dia bisa kembali ke jalan kultivasi. Dan langsung mencapai tingkat bawaan. Bagaimana mungkin? Apa meridian dan akar spiritualnya? Sudah pulih? Dulu dia berbakat langit. Butuh 3 tahun untuk beralih dari orang biasa ke tahap Xiantian Fanjing. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa tarikan napas. Lao Zei, turun dan mati. Bangsat, kau berani menantangku? Itu adalah tribulasi petir. Tidak disangka. Tribulasi petir datang saat ini. Bocah, aku biarkan kau hidup sebentar lagi. Setelah aku mencapai Yuanying, aku pasti akan membuatmu hancur berkeping-keping, menyiksa jiwamu. Yang harus hancur berkeping-keping adalah kau. Tribulasi langitku telah tiba. Semua orang minggir, jangan sampai terluka. Tribulasi petir ini memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi, belum turun. Tapi tekanannya sudah begitu menakutkan, sungguh mengerikan. Tahap pertama Xiantian Fanjing, tahap kedua Liangqi Ruti, tahap ketiga Jizhu, tahap keempat Jindan, hanya setelah Jindan dan tahap selanjutnya, baru akan muncul tribulasi petir. Jika gagal melewati tribulasi, maka tubuh dan jalan akan musnah. Jika berhasil, maka akan seperti kupu-kupu keluar dari kepompong. Benar-benar memasuki tingkat baru. Chen Xian, sebentar lagi akan kubuat kau mati tanpa kuburan. Hahaha, hari ini aku Li Shanhe melewati tribulasi. Naik ke Yuanying, dari sekarang bebas berkeliaran di utara. Tunggu, mengapa awan tribulasi itu menuju Chen Xuan? Apa? Tribulasi petir untuk Yuanying adalah hukum yang tak berubah sejak zaman kuno. Bahkan jika dia kembali ke jalan kultivasi, dia hanya Xiantian Fanjing. Bagaimana mungkin ada tribulasi petir yang turun? Awan tribulasi menguncinya. Tribulasi petir ini mengejarnya.
Shen Xian, tidak disangka bahkan langit tidak akan membiarkanmu lolos. Kekuatan tribulasi petir bahkan bisa dengan mudah membunuh jidat. Kau dari orang biasa masuk ke Xiantian Fanjing. Di bawah tribulasi petir pasti mati tanpa ampun. Benar, tribulasi petir akan membakarmu menjadi abu. Bahkan debu pun tidak akan tersisa. Tribulasi petir kecil seperti ini, ingin menyakitiku? Jangan mimpi. Ayo. Kakak, Di area tribulasi petir tidak ada gerakan, tampaknya anak ini tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun saat tribulasi petir turun. Tribulasi petir dengan kekuatan seperti ini. Bahkan Elderly pun tidak yakin bisa menahannya, wajar jika anak ini tewas. Sayang sekali bibit yang bagus. Serangga kecil yang tidak tahu diri, berani menantang kekuatan langit, sungguh lucu. Inilah yang disebut mati tanpa kuburan. Yang akan mati tanpa kuburan hanyalah kau. Apa? Sungguh luar biasa. Senior Chen dengan tingkat Xiantian Fanjing menerima serangan petir tanpa terluka. memang layak disebut jenius pertama di sekte Xuanling. Hal yang begitu mustahil, bahkan di seluruh utara. Belum pernah terdengar serangan petir yang mengerikan. Benar-benar berhasil dia tangkis. Apakah bakat anak ini tidak kalah dengan para dewa kuno? Tidak mungkin. Ini pasti palsu, kamu tidak mungkin bisa melakukan ini. Xiantian Fanjing, lolos dari tribulasi tanpa cedera, mana mungkin? Cukup. Meski bakatmu luar biasa dan bertahan dari tribulasi, tapi jangan lupa, Xiantian Fanjing tetaplah Fanjing. Jika aku membunuhmu, masih semudah membalik telapak tangan. Benar, kakek, cepat bunuh dia. Bajingan ini tidak boleh dibiarkan, harus segera disingkirkan. Begitu buru-buru ingin membunuh, apakah karena merasa bersalah? Hemo, Kamu bilang kamu adalah hukum sekte hari ini. Aku akan melanggar semua aturan. bangsat, pengkhianat sekte, sudah di ujung maut masih berani menantang. Elders, Chen Xuan adalah murid jenius sekte. Meski kamu bilang dia mengkhianati sekte, seharusnya diserahkan ke ruang hukuman untuk diinterogasi. Hari ini aku mencapai Yuan Ying. Sekte Xuanling sekarang kuasa di tanganku. Jika kamu ingin tetap jadi ketua sekte, diam saja. Chen Xuan, kamu tidak punya kesempatan untuk balik. Kakekku sendiri yang bertindak, kamu pasti mati. Apa artinya kembali ke jalan kultivasi? Apa artinya memicu tribulasi? Hanya sampai Xiantian Fanjing. Tetap saja sampah yang mudah diinjak-injak. Siapa bilang aku hanya bisa mencapai Xiantian Fanjing? Camel. Tingkat Ningki, pecah. Selesai. Tingkat Ningki, dalam sekejap, dia langsung dari Xiantian Fanjing. Masuk ke tingkat Ningki. Setiap tingkat sulit didaki seperti langit, tapi dia langsung menerobos. 72 titik akupuntur, masuk ke tingkat Ningki. Ini tidak mungkin. Tidak boleh. Anak ini tidak boleh dibiarkan. Awan petir yang baru saja menghilang berkumpul lagi, mana mungkin. Ini Senior Chen kembali naik tingkat. Tingkat Ningki memicu tribulasi lagi, bakat yang sangat mengerikan. Tidak mungkin, akar spiritualmu sudah dicabut. Bagaimana bisa terus naik tingkat dan memicu tribulasi? Tunggu. Itu adalah badai petir ganda angin dan api, seharusnya itu adalah ujian bagi sesepuh. Sudah kuduga, badai petir tadi memang mengesankan. Tapi bagi seorang kultivator inti emas, masih kurang. Dari inti emas naik ke bayi primordial, seharusnya memang badai petir angin dan api. Ternyata, ini memang ujian bagi sesepuh. Kukira itu benar-benar ujianmu. Rupanya hanya pura-pura saja. Menerobos beberapa tingkatan sekaligus sudah keterlaluan. Masih berani berharap setiap kali ada badai petir yang menyertai? Kau benar-benar mengira dirimu adalah makhluk legendaris dengan bakat yang melampaui langit? Bakatku tak tertandingi sepanjang masa. Besar mulut, kau berani menyamakan dirimu dengan makhluk purba? Badai petir angin dan api ternyata lebih menakutkan dari yang dibayangkan. However, mundur dulu. Setelah aku melewati ujian ini, baru akan kuhabisi anak ini. Baik. Artifak naga hijau, burung merah, kura-kura hitam, macan putih. Adalah kubah api 4 simbol yang disiapkan sesepuh untuk menghadapi ujian.
Kubah api 4 simbol, awan petir menekan, angin berhembus, petir dan api berkobar. Hari ini, aku akan menghadapi badai petir ganda angin dan api ini. Kakek telah mempersiapkan ini selama puluhan tahun. Jika berhasil hari ini, dia akan menjadi yang terkuat di utara. Lagi-lagi kau. Tidak mungkin. Ini seharusnya untuk menghadapi badai petir angin dan api di kaki Mas. Dia baru saja masuk tahun ini. Apa haknya memicu badai petir seperti ini? Kembali ke jalan kultivasi, langsung menerobos 2 tingkatan. Setiap kali ada badai petir yang menyertai, bahkan badai petir angin dan api muncul. Situasi seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah bakatnya sungguh bisa menyaingi makhluk purba itu? Chen Xuan, badai petir angin dan api sangat berbahaya. Aku akan meminjamkanmu satu artefak untuk menahan badai petir. Tidak perlu. Badai petir ini tidak bisa melukaiku. Bakatmu memang luar biasa, tapi itu hanya potensi. Dengan kekuatanmu di tahap kondensasi Qi, mustahil bisa melewati ujian ini. Jangan terlalu sombong. Terima kasih atas peringatannya, Tuan Pemimpin. Tapi badai petir ini terlalu lemah bagiku. Baru melewati badai petir biasa, sudah berani begitu sombong. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu badai petir ganda angin dan api. Angin keras dan api aneh di dalamnya. Salah satunya bisa mencabik-cabikmu. Kalau begitu, ayo. Pedang Kir pemusnah. Ini bukan badai petir ganda angin dan api. Ini adalah badai petir pemusnah. Siapa sebenarnya anak ini sampai bisa memicu badai petir pemusnah yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun? Kakak, cepat menghindar. Hantam dia sampai mati. Kau akan segera lenyap tanpa bekas. Bakat anak ini mengerikan, tapi tak disangka wataknya sangat buruk. Berani-beraninya, seperti semut menggedor pohon, menahan. Tribulasi petir pemusnah yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Sayang, seharusnya dia bisa menjadi jenius Jaki. Tapi mati karena kesombongan dan keangkuhannya sendiri. Nala, Chen Xian. Di kehidupan selanjutnya pun, kau hanya pantas diinjak-injak olehku. Andai kau mendengarku, tak akan sampai seperti ini. Jika kau bisa menahan tribulasi ini, kau adalah masa depan. Pemimpin Xuan Ling Ztenge sayang sekali. Cepat lihat, itu Senior Chen Xuan. Senior Chen Xian ternyata bangkit berdiri. Apa? Ini tidak mungkin. Dia seharusnya hancur menjadi debu oleh satu tebasan pedang. Musnahkan dia. Apa? Ini tidak mungkin. Dia menahan tribulasi petir pemusnah yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Tanpa perlindungan sama sekali. Bahkan kultivator Golden Core yang sudah mempersiapkan diri pasti akan lenyap tanpa bekas di bawah tribulasi ini. Ini benar-benar luar biasa. Kak, bagus sekali. Tribulasi petir belum selesai. Bagaimana mungkin? Apakah tribulasi pemusnah memiliki gelombang kedua? Masih terlalu lambat. Apa yang dia lakukan? Dia malah mendatangi tribulasi petir. Sekat Jia, orang dengan bakat luar biasa seperti ini tidak boleh mati muda karena kesombongan. Oh no, berani-beraninya maju mencari mati. Kali ini, bahkan debumu tak akan tersisa. Tubuh pedang abadi, pedang mengarungi 90.000 li. Dia masih hidup. Sang Gemanek Jabken. Ini tidak mungkin. Bahkan petir pemusnah tak bisa menghancurkannya. Bagaimana dia melakukannya? Kembali ke sarung. Sangat menakutkan. Kau lihat itu? Senior Jen bahkan tidak terluka sedikit pun. Tidak hanya menahan tribulasi, bahkan angin keras dan api anomali. Sepertinya ditaklukkan oleh Senior Chen. Ini benar-benar luar biasa. Bakat anak ini bahkan lebih menakutkan daripada Dao Ancestor Chaos dan para raksasa kuno. Sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Tidak. Jenius yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Kutingkar Jia. Berselisih dengan Grand Elder Sek kalian. Jika Sek kalian tidak menginginkannya, Immortal Sword Sek kami bersedia menerimanya. Tidak. Lebih baik bergabung dengan Sek kami, Lambo Sek. Sekte kami, Infinite Sek, bersedia menjadikannya sebagai Saint dan akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk melatihnya. Langsung menembus 2 tingkat dan melewati 2 tribulasi. Tidak mungkin ada yang bisa melakukan ini. Chen Xuan, ilmu hitam apa yang kau gunakan? Mengambil akar spiritualku dan mempermalukan adikku. Hari ini aku akan mengirimmu ke neraka.
Kakek, tolong selamatkan aku. Kakek, dasar brengsek. Sepertinya kau tidak bisa dibiarkan. Hari ini, aku akan membersihkan sampah dari sekte ini. Kalau begitu, ayo maju. Elder Bezer, Chen Xuan adalah bintang sekte kita. Tanpa perintah dari ketua sekte, kau tidak bisa menghukumnya. Atas dasar apa kau membersihkan sampah? Ketua sekte, jangan lupa aku akan mencapai Nascent Soul hari ini. Lebih baik kau mundur, atau aku akan membunuhmu juga. Jangan lupa, sebelum mencapai tribulasi, kau masih di puncak Golden Core. Kau pikir aku takut padamu? Tunggu, awan tribulasi di langit. Kenapa belum menghilang? Tidak, ini bukan awan tribulasi yang belum hilang. Tapi awan tribulasi baru sedang berkumpul. Ini bukan lagi Tribulation Amulet Senior Production. Bahkan bisa memicu tribulasi berturut-turut. Bakat anak ini sungguh menakutkan. Angin kencang berputar, api aneh berkobar. Kenapa ini lagi tribulasi angin dan api? Tidak, kali ini tribulasi bukan dipicu oleh Chen Xuan, tapi ditujukan pada Li Shanhe. Ini tribulasiku? Kakek. Tribulasi angin dan api ini sangat mengerikan. Kakek harus berhati-hati. Bahkan orang itu bisa melewati tribulasi dengan mudah. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Jaga dia, jangan sampai kabur. Setelah aku melewati tribulasi dan mencapai Nascent Soul, itulah saat kematiannya. Tidak masalah. Tribulasi angin biasa, aku bisa menghancurkannya dengan mudah. Begitu Li Shanhe mencapai Nascent Soul, dia akan menjadi penguasa utara. Chen Xuan, bakatmu luar biasa. Seharusnya tidak mati di sini. Jika tribulasi tidak membunuhnya, aku yang akan melakukannya. Dasar tidak tahu diri, berani bermimpi dengan level Ki Kondensation. Tank Cultivator, Nascent Soul, How Sedang Mencari Mission. Setelah Elder besar berhasil melewati tribulasi, itulah saatnya. Kakak beradik Chen mati dan lenyap. Ya ampun, Elder besar. Ternyata terluka. Ini baru tribulasi angin, masih ada yang lebih mengerikan. Tribulasi api belum turun. Mangkingka. Tribulasi angin dan api begitu menakutkan? Kenapa tadi dia bisa begitu mudah memotong tribulasi langit dengan pedang? Kakek, hati-hati. Aku, Li Shanhe, hari ini akan melewati tribulasi untuk naik ke level Yuan Ying. Awan tribulasi telah menghilang, kakekku berhasil melewati tribulasi. Chen Xuan, saat kematianmu telah tiba. Kalau belum mati diterjang tribulasi, maka nyawamu akan kuambil sendiri. Aneh. Tribulasi sudah menghilang, tapi kenapa dia belum bisa masuk ke level Yuan Ying? Jelas-jelas gagal dalam tribulasi, hingga tidak bisa naik level. Sayang sekali, meski sudah mencapai puncak Golden Core, tapi hanya setengah langkah menuju Yuan Ying. Kakek, APA kau benar-benar kekok? Ya ampun, sesepuh besar sudah mempersiapkan ini selama setahun, ternyata gagal. Sudah mempersiapkan ini selama setahun penuh, ternyata gagal. Kalau begitu, apa mungkin Senior Chen lebih kuat dari sesepuh besar? Pasti karena kau 2 kali mengalami tribulasi, sehingga kekuatan awan tribulasi meningkat dan terpengaruh. Kakekku jadi gagal dalam tribulasi. Diri sendiri lemah, malah menyalahkan orang lain. Kau, sombong dan bodoh. Meski aku gagal dalam tribulasi, levelku sudah melewati puncak Golden Core, masuk ke setengah langkah Yuan Ying. Kau hanya kultivator Ki Refining kecil, berani menantangku? Setengah langkah Yuan Ying, tetap bukan Yuan Ying sejati. Dan lagi, siapa bilang aku tidak bisa naik level lagi? Kau masih bisa naik level lagi? Level Foundation Establishment, kultivasinya meningkat dengan cepat. Juga memaksa Manarogos Bank Foundation Establishment. Sebelum mencapai Foundation Establishment, dia sudah mengalami 2 kali tribulasi. Kalau berhasil mencapai Foundation Establishment, level apa yang akan dicapainya di masa depan? Sulit dibayangkan. Dia harus menjadi pangeran suci dari sekte kita. Jangan ada yang berani merebutnya dariku. Kalau di level Ki Refining tidak bisa membunuhmu, maka aku akan naik ke Foundation Establishment untuk membunuhmu. Tribulasi lagi? Dalam setengah hari naik 3 level, melewati 3 tribulasi. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa melakukan hal seperti ini? Sudah kuduga. Sering dua naik level sebelumnya selama tribulasi. Kenapa kali ini tidak ada? Awan tribulasi bergulung, memancarkan tekanan yang tak terbatas. Lebih menakutkan dari tribulasi angin dan api. Dia terlalu aneh. Kalau benar-benar bisa naik level lagi, ini akan jadi masalah besar. Bagaimana kalau kita serang dia saat sedang mengalami tribulasi untuk membunuhnya, agar tidak ada masalah di kemudian hari? Ini ide yang bagus. Sesepuh besar, kau sebagai sesepuh sekte, berani terang-terangan memanfaatkan kesempatan untuk menyakiti murid sendiri? Tidak apa-apa, biarkan mereka datang. Akan kubuat mereka mati dengan rasa puas. Tribulasi petir segera tiba. Aku tak percaya kau bisa melawan serangan dari seorang yang setengah langkah menuju Yuan Ying saat sedang menjalani tribulasi. Begitu petir pertama menghantam, kau akan tewas di tangan pemimpin tertua. Dia saja.
tak mampu melukaiku. Lihat, warna petir berubah. Apa? Petir ungu. Ini jelas-jelas. Tribulasi petir pemusnah 5 elemen. Menggabungkan kekuatan 5 elemen. Mengembun menjadi petir ungu pemusnah, menghancurkan langit dan bumi. Sekalipun bakat Chen Xuan luar biasa, mustahil dia bisa memicu tribulasi abadi ini. Aku paham, kegagalan dalam tribulasi sejak zaman kuno selalu berakhir dengan kematian oleh petir. Tapi Li Shanhe masih hidup. Pastilah membuat langit murka, sehingga menurunkan petir pemusnahan ungu. Celaka. Tribulasi ini adalah hukuman langit, jika tidak segera dihadapi. Awan tribulasi akan meluas, dan kita semua akan musnah. APA? Li Shanhe, hadapi tribulasinya. Tribulasi petir pemusnah 5 elemen. Ternyata untukku, Kekek hadapailah. Atau kita semua mati. Li Shanhe, hukuman langit telah turun. Hadapilah, mungkin masih ada harapan hidup. Jika tidak, pasti tewas dan jalannya lenyap. Li Shanhe, bahkan petir pertama tak bisa dia tahan. Petir pemusnah ungu ada 5. Tak akan hilang sebelum semua terlepas. Satu-satunya cara, kita harus bersatu untuk bertahan bersama. Murid-murid Zuangling Zone, dengarkan perintah. Aktifkan formasi pelindung gunung. Peter berwujud. Itu lonceng kekacauan pemusnahan. Semua orang, hadapi tribulasi bersama. Peter Anggo pemusnah menjarakan. Kita semua terluka parah. Hanya bisa tahan petir kedua. Apa kita semua akan mati hari ini? Itu dewa dari dunia atas. Kita telah membuat marah dewa dunia atas. Mungkin hari ini kita semua binasa. Pasti Chen Xuan yang memarahi dewa dunia atas. Ya, pasti dia. Hancur. Tangan leluhur? Apa yang perlu ditakuti? ITU Senior Brother Chan. Mungkin dia benar-benar bisa menahannya. Jangan berhayal. Ini petir pemusnahan ungu. Di bawah formasi pelindung gunung. Bahkan dengan gabungan kekuatan para pemimpin sekalipun tidak bisa. Kita pasti mati. Kakak, kau tidak boleh terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin? Dia menangkapnya. Tangan dewa yang terwujud dari petir ungu pemusnah. Siapa di antara kalian yang bisa melihatnya? Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia memiliki benda pelindung? Benda pelindung apapun hanya bisa menahan satu kali serangan petir. Kekuatan petir ungu pemusnah meningkat, dua yang terakhir bahkan lebih mengerikan. Dia seharusnya tidak bisa lagi. Petir ungu pemusnah ini tiba-tiba memurnikan tubuhku. Karena ini memang ujian petirmu. Setelah tubuh pedang abadi terbentuk, maka akan diuji dengan petir ilahi. Tanpa noda dan cacat, inilah fondasi langit. Sekumpulan orang bodoh malah mengira ini adalah hukuman langit. Kalau begitu, aku akan masuk ke dalam awan dan mandi dalam petir. Dia malah masuk ke dalam ujian petir. Itu adalah awan ujian yang menumpuk petir. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan, sepanjang sejarah, belum pernah ada yang begitu berani. Dengan sengaja masuk ke dalam awan ujian, aku mengerti, dia sedang menyelamatkan orang. Di dalam awan ujian masih ada dua petir yang sedang terbentuk, dia langsung masuk ke dalam awan petir. Bisa menghentikan prosesnya. Dengan begitu, dia akan langsung menjadi debu. Awan ujian juga akan menghilang. Rela masuk ke dalam awan ujian. Menyelamatkan semua makhluk. Sikap mulia seperti ini, aku sungguh hormat. Pintu pedang suci Liwan. Bersyukur atas kebaikan pahlawan Chen yang menyelamatkan nyawa kami. Bersyukur atas kebaikan pahlawan Chen yang menyelamatkan nyawa kami. Aku masih hidup? Kali ini dia pasti mati. Sungguh terlalu mudah baginya. Amarahku belum terlampiaskan. Dia sudah mati begitu saja. Tidak masalah, yang besar sudah mati. Yang kecil bisa kita siksa perlahan. Aku akan membuatnya menderita siksaan yang tak terhingga. Ingin mati pun tidak bisa. Yang akan menderita siksaan adalah kalian. Apa yang sebenarnya terjadi? Awan ujian menghilang, dia malah tidak apa-apa? Ini bukan sekadar bakat, sepanjang sejarah. Belum pernah ada kultivator yang melakukan hal seperti ini. Tidak mungkin. Bahkan petir ungu pemusnah tidak bisa membunuhnya. Makhluk apa sebenarnya dia? Jika pemuda ini tidak disingkirkan, pasti akan menjadi bencana besar. Chen Xuan, apakah kau terluka?
dan Tian mencair, di Istana Lumpur, kesadaran sedang terbentuk. Chen Xuan sedang membangun fondasi. Benar, Senior Chen sebelumnya hanya memecahkan batas dan mengkonsentrasikan Qi. Sekarang setelah melewati ujian petir, baru mulai membangun fondasi. Artinya, ujian petir 5 elemen tadi benar-benar milik Senior Chen. Ini baru tahap awal pembentukan dasar, tapi sudah disertai fenomena langit dan bumi yang luar biasa. Musik Sogavi Menggiringgi. Kakek, cepat bunuh dia sekarang sebelum dia bangun, nanti akan jadi bencana besar. Kak, hati-hati. Apa yang terjadi? Apakah ada tribulasi petir lagi? Tidak, tidak ada awan tribulasi di langit. Getarannya berasal dari arah gunung belakang. Arah itu adalah tanah terlarang leluhur sekte Xuanling. Mangkingka, ada masalah di area terlarang sekte? Cepat, kakek. Dia hampir bangun. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Dia harus mati. Mati. Kek, Kekek. Pedang terbang yang sangat menakutkan baru muncul saja, seolah bisa membelah ruang. Aura pedang membentang 90.000 li, satu pedang membekukan 14 provinsi. Jelas ini pedang terbang tingkat artefak ilahi. Apakah ada dewa pedang yang tiba-tiba datang ke sini? Ini adalah pedang ilahi Qishao, Handai Rai Sek Xianling. pedang ilahi Qi menduduki puncak daftar artefak ilahi. Sejak pendiri naik ke surga, pedang ini menyegel diri di gunung belakang, tidak muncul selama ribuan tahun. Mengapa hari ini tiba-tiba muncul di sini? Legenda mengatakan artefak ilahi memiliki roh, bisa memilih sendiri. Seseorang yang layak menguasainya. Mungkinkah? Tidak mungkin. Jika pedang Qi Xiao memilih tuan, seharusnya aku. Tidak mungkin dia. Kekek. Kultivasiku yang tertinggi di sekte Xuanling. Artefak ilahi ini seharusnya di bawah kendaliku. Cepat lihat, Senior Chen. Berhasil membentuk dasar. Bagaimana bisa begini? Qi Xiao mengakui putaran mana Tuhan akan mendapatkan Anda. Kau. Pendiri pernah berkata, siapa yang diakui pedang Qi Xiao akan menguasai dunia, mewarisi tahta, dan menjadi pemimpin sekte Xuanling. Xingshun Jia. Artefak ilahi yang cerdas memilih tuan sendiri, tubuh di tempat tribulasi petir, pembentukan dasar oleh langit. Diakui oleh artefak ilahi. Ini semua adalah hal-hal yang hanya ada dalam legenda. Selamat, keponakan Chen, mencapai 3 realm dalam 1 hari. Diakui oleh artefak ilahi, sungguh menakjubkan. Keponakan Chen, apakah kau tertarik bergabung dengan sekte Wuliang? Sekte Wuliang bersedia menjadikanmu sebagai pangeran suci, menggunakan semua sumber daya sekte untuk membantumu dalam kultivasi. Para hadirin, tidak pantas mencuri orang di depan mataku, bukan? Chen Xuan, karena kau diakui oleh pedang Qi Xiao, otomatis menjadi pangeran muda sekte Xuanling. Setelah mencapai realm Golden Core, kau bisa menggantikan posisi pemimpin sekte, memegang kekuasaan tertinggi di sekte. Kekuasaan bagiku tidak berarti apa-apa. Tapi siapapun yang berani menghina keluargaku, akan kubalas 100 kali lipat. Li Shanhe, datanglah untuk mati. Siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku setengah langkah menuju Yuanying? Benar. Meskipun pedang dewa mengakuimu sebagai tuannya, kau hanya berada di tingkat Jindan. Kau pikir kau tak terkalahkan di dunia ini? Bodoh dan sombong. Elders bisa membunuhmu dengan mudah. Kalau begitu, datanglah dan bunuh aku. Apa yang kau lakukan? Pejinggen, kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Li Shanha, Chen Xuan sekarang memiliki status dan posisi yang lebih tinggi darimu. Berani-beraninya kau melawannya. Apa itu pangeran sekte sampah? Aku setengah langkah menuju Yuanying, yang tertinggi di Xuanling Sek. Siapa yang berani menentangku? Aku akan membunuh siapapun yang berani. Elders bahkan berani mengatakan kata-kata yang sangat tidak sopan seperti ini. Tingkat cultivation senior Chen berbeda. Seluruh satu tingkat besar dengan Elders. Hari ini mungkin sulit untuk menghindari nasib buruk. Chen Xuan, berlututlah sekarang dan sujud. Serahkan pedang dewa, dan kami akan memberimu kematian yang utuh. Kalian hanya layak menjadi arwah di bawah pedang ini. Baiklah, kalau begitu, aku akan membunuh dan mengambil pedangnya. Siapa yang memicu tribula petir 5 elemen yang menghancurkan itu tadi?
Siapa itu? Berpura-pura menjadi hantu di sini? Suara bel berdering, hujan bunga menyertai. Apakah ini putri suci dari gerbang surga? Gerbang surga. Yang menguasai 36 wilayah utara, di atas semua sekte. Sekte nomor 1 di utara. Putri suci gerbang surga. Dia dijuluki sebagai pemimpin termuda di antara para kultivator. Orang sebesar ini, bagaimana mungkin tiba-tiba muncul di sini? Kami, kultivator utara, memberi hormat kepada putri suci gerbang surga. Putri Suci, kami bertanya, siapa yang memicu tribula petir 5 elemen yang menghancurkan itu? Jawab kepada Putri Suci, itu adalah pangeran sekte kami dari Swanling Sect, yang sedang mencapai terobosan Jindan dan memicu tribula itu. Dia? Mencapai terobosan Jindan dan langsung memicu tribula petir yang menghancurkan? Swanling Sect Castle. Memiliki orang dengan bakat mengerikan seperti ini? Siapa namamu? Wanita ini, mengapa memberiku perasaan familiar? Putri suci gerbang surga. Apakah itu dia? Berani-beraninya kau menatap langsung Putri Suci. Kau mencari mati. Aku hanya melihatnya. Apa urusanmu? Beijing Gan, Putri Suci memiliki status yang mulia. Bagaimana bisa seekor semut sepertimu berani menatap dan menghinanya? Apakah Swanling Sect ingin dimusnahkan? Chen Xuan mengandalkan bakatnya yang sedikit. Berani menghina yang mulia Seng. Dasar tidak tahu diri. Mau mati sendiri, jangan menyeret kami. Diam. Chen Xuan tidak tahu aturan gerbang langit. Pelanggaran ini tidak disengaja. Mohon pengampunan yang mulia. Cepat minta maaf. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kurang ajar. Yang mulia Seng sangat dihormati. Chen Xuan pasti mati kali ini. Akhirnya bisa menyingkirkan duri dalam daging ini. Yang mulia Seng dihormati, seantero utara belum pernah ada yang berani menantang seperti ini. Aku akan mengambil kepalamu sebagai contoh. Aku maafkan kesalahannya. Mundur. Yang mulia Seng, Mundur. baik. Urusan ini selesai, jangan dibahas lagi. Apa? Yang mulia Seng, Chen Xuan ini berakhlak buruk. Sangat tidak sopan padamu, saya sarankan. Bising. Kedatanganku kali ini untuk ujian tangga langit. Ujian tangga langit adalah peristiwa besar dunia kultivasi utara. Mulai hari ini, larang semua pertikaian pribadi. Pelanggar akan menghapus seluruh sekte mereka. Chen Xian, kesenjanganmu dengan Li Shanhe terlalu besar. Meski dipaksakan bertarung, kamu tidak punya peluang menang. Jika bisa mencapai puncak ujian tangga langit ini, kekuatanmu pasti meningkat, baru bisa menang. Masih bisa. Meski kau abaikan dekrit gerbang langit, pikirkan adikmu. Jika sekte dihapus, dia juga akan kena imbas. Aku sekarang luka parah, dan anak ini memiliki fondasi langit. Daitamba Pedang Susi Chishao saat ini bertarung. Aku belum tentu bisa membunuhnya. Lebih baik manfaatkan ujian tangga langit ini. Di utara ada Gunung Taiyue, di puncaknya ada 45 anak tangga langit. Diciptakan jalan agung. Yang berbakat bisa dapat hak ujian. Naik tangga langit, dapat berkah langit bumi. Tapi ujian ini hanya beri sedikit kuota. Kedatangan yang mulia ke sekte Swanling. Artinya, Ujian kali ini, sekte Swanling dapat 1 kuota. Atas nama Li Junhao. Apa? benar berhasil. Susah payah aku berusaha untuk dapatkan kuota untuk HR. Aku bisa ikut ujian tangga langit. Selamat, Senior Junhao. Dapat hak ujian tangga langit. 3 hari kemudian, pasti mendapatkan anugerah langit dan bumi. Ujian tangga langit ini adalah kesempatanku untuk melesat. Chen Xian, aku biarkan kau bersenang-senang dulu, tunggu sampai 3 hari lagi. Pasti kutarik nyawamu dengan tanganku sendiri. Kau hanya akan mati di bawah pedangku. Masih berani bicara besar, sayangnya. Kau hanya punya waktu 3 hari. Kalau soal bakat, hak ujian tangga langit seharusnya milik Chen Xuan. Kenapa? Bakat? Jangan lupa cucuku adalah benih tahu bawaan. Kalau soal bakat, di wilayah utara juga termasuk yang terbaik. Kenapa tidak bisa ikut ujian tangga langit? Tak tahu malu? Benai Chao Buang Li Junhao. Jelas-jelas direbut dari kakakku. Kalian masih berani mengatakannya? Tidak heran kemarin melihatnya, tidak ada sedikit pun aura spiritual. Ternyata disakiti diam-diam, benih taunya direbut, tribulasi petir kehancuran. Pondasi langit, pedang ilahi mengaku tuan, pria seperti ini memang layak menjadi milikku, MU Hongyan. Harta dunia yang mampu dapatkan.
Lima bawah ini, kalau dia tidak bisa menjaganya. Berarti itu bukan miliknya. Peserta ujian tangga langit bisa dapat hadiah agung. Tak disangka. Kesempatan ini jatuh ke Li Juanhao, Sekereng Senior Chan. Mungkin benar-benar tidak bisa balas dendam. Chunxian, kau ditakdirkan hanya akan menjadi kecoak yang diinjak-injak senior Junhao. Ini takdirmu. Kalian. Aku bisa memutuskan memberi kuota khusus kedua untuk sekte Swanling. Chen Xuan, kau bisa memicu tribulasi petir kehancuran. Artinya bakatmu luar biasa. Kuota ujian kedua ini khusus untukmu. Apa? Masih ada hal seperti ini? Ujian tangga langit. Hanya bisa diikuti beberapa orang, kuota khusus sangat berharga. Kok bisa Putri Suci memberikannya begitu saja? Paduka Putri Suci, kuota ujian tangga langit sangat penting. Dia. Dengan apa dia dapat kuota khusus? Pengsat, kau berani meragukan keputusan Paduka Putri Suci? Tidak berani. Ayo pergi. Tunggu. Kemarin Jam Shen. Apakah kau di lembah terlarang yang menekan raksasa kuno? Ingin tahu jawabannya? Datang tepat waktu ke Gunung Taiwei, ikuti ujian tangga langit. Hadirin, upacara terobosan hari ini selesai. Silakan semua pulang. Zhou Zongzhu. Chen Xiaozongsu. Kami akan pergi dulu. Chen Xiaozongsu. Hari ini, Li Wan tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Di masa depan, jika ada yang bisa saya bantu, silakan datang ke gerbang Pedang Suci. 3 hari lagi di Gunung Taiwei, kami pasti akan datang untuk menyaksikan upacara. Semoga Chen Xiaozongsu berhasil mencapai puncak tangga langit dan mendapatkan anugerah besar. Kekak. Li Shanhe, berani sekali. Kakak, hati-hati. Li Shanhe, kau berani melawan atasan. Menyerang Xiao Zongzu secara diam-diam. Xiaozongsu, jangan salah paham. Saya hanya menguji kemampuan Xiaozongsu. Baik, jika kau bersikeras ingin mati, maka aku akan mengantarkan kalian bertiga ke akhirat. Aturan gerbang langit, mereka yang lolos ujian, sebelum menaiki tangga langit, tidak boleh diserang atau dilukai. Pelanggar akan mati dan lenyap. Untuk kepentingan sekte, tahanlah 3 hari lagi. Tiga hari kemudian, aku pasti akan membunuh kalian satu persatu dengan pedangku. Kekak. Kekak. Kau terluka. Sialan, dia hanya berkultivasi di tingkat foundation establishment. Tapi dengan satu pedang. Bahkan aku tidak bisa menahannya. Kekak. Dia melukaimu parah meski terpaut satu tingkat besar. Dia sangat menakutkan. Kenapa panik? Dia hanya mengandalkan pedang suci. Jika tidak, aku bisa membunuhnya dengan mudah. Tenang, 3 hari lagi. Kultivasimu pasti akan melesat dan tidak akan kalah darinya. Tapi dia juga akan ikut ujian. Jika dia benar-benar berani datang 3 hari lagi, maka Gunung Taiwei akan menjadi kuburannya. Eldest Elder, apakah kau punya rencana lain? Pangeran Suci Gerbang Langit punya ambisi untuk menguasai utara, dan aku telah diam-diam tunduk padanya. Jika tidak, bagaimana mungkin kita mendapatkan kuota ujian tangga langit? Kalau begitu, ujian tangga langit dipimpin oleh Pangeran Suci dan Putri Suci bersama. Dengan Pangeran Suci di sana, apa kau masih takut? Tidak bisa mengalahkan Chen Xuan yang biasa saja? Ujian tangga langit sudah berbahaya. Kita hanya perlu melakukan sedikit manipulasi. Pasti bisa membuatnya hancur lebur. Selamat, Senior Junhao. Selamat, tetua. Tak lama lagi, kau bisa memberantas malapetaka. Menguasai Section Lin. 3 hari ini, aku akan habiskan semua harta langka. Untuk menyambung lenganmu, meningkatkan kultivasi. 3 hari kemudian, kau akan membunuhnya sendiri di tangga langit. Ya. Memang benar tubuh pedang abadi, menyerap kekuatan tribulasi petir. Memurnikan tubuh, sangat langka sejak zaman kuno. Terima kasih, Senior Yao Ji. Jika tidak,
Aku mungkin sudah terkubur di dasar lembah terlarang. Setidaknya kau masih punya hati nurani. Karena mulutmu begitu manis. Aku akan memberitahumu sebuah informasi lebih awal. Apa itu? Ujian tangga langit di Gunung Tayu. Asalkan kau bisa mencapai puncak, kau akan mendapat kesempatan besar. Tangga langit memiliki 45 anak tangga, setiap langkah sulit seperti mendaki puncak. Sejak zaman kuno, tidak pernah terdengar ada yang bisa mencapai puncak tangga langit. Aku sudah bicara sampai di sini. Pulongla. Kakak, waktunya sudah tiba. Ayo, ikut aku mendaki tangga langit. Ja? Inilah tangga langit yang legendaris. Tangga langit adalah sisa dari evolusi jalan besar. Ia terbagi menjadi 45 anak tangga, setiap 5 anak tangga adalah satu lapisan. Ia sesuai dengan alam bawaan seorang kultivator. Ada alam ki mengkristal, alam pondasi, alam inti emas, alam bayi roh. Alam menyatu dengan dewa, alam penyatuan, alam tribulasi, dan alam kesempurnaan besar. Ia tidak menguji kultivasi, tetapi potensi bakat. Artinya, berapa anak tangga yang bisa didaki oleh para peserta ujian ini? Menunjukkan tingkat apa yang bisa mereka capai di masa depan. Sekarang aku sudah berhasil membentuk inti. Kakek, artinya aku minimal bisa mencapai 20 anak tangga. Senior Junhao memiliki benih jalan bawaan. Aku yakin kau pasti bisa mencapai puncak tangga langit dan mendapatkan hadiah kesempatan alam kesempurnaan besar. Sejak zaman kuno, hanya pendiri gerbang langit 1000 tahun yang lalu di utara yang berhasil mencapai anak tangga ke-44, hanya selangkah lagi ke puncak. Yang tertinggi selainnya hanya mencapai anak tangga ke-39. Ujian tangga langit ternyata begitu sulit. Senior Junhao. Kakak, katanya ujian tangga langit sangat berbahaya. Jika kau merasa tidak baik, segera turun. Tenang saja. Tujuanku adalah mencapai puncak tangga langit, puncak gunung yang tak tertandingi. Besar mulut. Dengan kemampuanmu, kau berani bermimpi menaiki tangga langit? Chen Xuan, kau benar-benar berani datang ya? Sepertinya kau sudah siap meninggalkan nyawamu di sini. Hari ini, kalian bertiga akan menjadi korban pedangku. Chen Xian, kau pikir aku masih seperti 3 hari yang lalu? Lenganmu sudah sembuh, hari ini aku bisa memberimu mayat utuh. Kau, buka lebar matamu yang seperti anjing dan lihat baik-baik. Saudara Junhao sekarang sudah berhasil membentuk inti emas. Dia adalah ahli di tingkat inti emas. Apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapannya? Bahkan puncak inti emas, bagiku tetap hanya perlu satu tebasan. Kau hanya mengandalkan kekuatan pedang suci. Tanpa Qi Xiao, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Chen Xuan, kesenanganmu tidak akan lama. Hari ini di atas tangga langit ini akan menjadi kuburanmu. Tangga langit bagiku seperti jalan rata. Jika kau ingin mati, aku bisa membunuhmu. Di atas tangga langit. Orang sombong, mulutmu besar sekali. Melihat yang mulia Pangeran Suci, Anda datang. Gusi Ingdari Sekshenling. Melihat yang mulia Pangeran Suci. Sepertinya pilihan Putri Suci tidak bagus. Bisa memberi kuota istimewa kepada sampah sepertimu. Kau, ada masalah? Bajingan, ini adalah yang mulia Pangeran Suci. Nian Gongchen. Kau berani berkata kasar, menghina Pangeran Suci, tidak bisa dimaafkan. Chen Xuan, kau sedang mencari mati. Lalu bagaimana? Berani sekali, sepertinya kau tidak tahu akibatnya. Jika menyinggung Pangeran Suci. Aku Chen Xuan bertindak. Selalu seperti ini. Apakah karena siapapun tidak bisa menyerang peserta ujian? Kau jadi begitu berani? Percayakah kau, dengan satu kata dariku, aku bisa membatalkan kuota ujianmu, lalu membuatmu mati di tempat. Silakan coba. Nan Gongchen, kuotanya aku yang beri secara istimewa, apa hakmu membatalkannya? Yang mulia Putri Suci. Hongyan, kau sebagai Putri Suci Gerbang Langit,
Mengapa begitu peduli pada sampah? Chen Xuan dalam satu hari menembus 3 tingkat. Menggerakkan tribistrik pemusnah 5 unsur, bakat seperti ini sangat langka di dunia. Jika dia sampah, lalu kamu apa? Aku adalah pangeran suci dari gerbang langit. 3 tahun lalu, berhasil menaiki 35 anak tangga langit. Ditakdirkan menjadi ahli tingkat penyatuan. Bakat dan kualitas terunggul di utara. Dia, apa haknya untuk dibandingkan denganku? Saat tingkat fondasi menaiki tangga langit, 3 tahun baru sampai tingkat inti emas. Berani menyebut bakat terunggul di utara? Bangsat, berani menghina pangeran suci di depan umum. Kata kotor yang merangkak keluar dari kubangan. Tidak tahu langit tinggi bumi rendah, berani bersaing dengan pangeran suci. Pangeran suci yang katanya, di mataku. Sama saja dengan semut. Kau cari mati. Chen Xuan dari sekte Xuanling, mulutmu besar sekali. Hari ini pangeran suci ingin melihat. Kamu bisa naik sampai tangga langit tingkat berapa? Humph. Lihat apa? Ternyata benar kau. Hari itu, Jangan pernah sebut lagi kejadian hari itu. Kalau kau masih ngawur, sekarang juga kubunuh kau. aku hanya ingin bilang, waktu itu aku terlalu panik menyelamatkan orang. Sikapku kurang baik. Hari ini kusadari itu salahku. Sudahlah. Pokoknya, kalau nanti butuh bantuan, aku yang tanggung jawab. Dengan kemampuanmu, kau mau tanggung jawab? Bicaralah setelah kau naik 30 anak tangga langit. 30 terlalu sedikit. Satu-satunya tujuanku adalah mencapai puncak tangga langit. Sejak tangga langit berdiri ribuan tahun lalu, belum ada yang berhasil mencapai puncak. Omong kosongmu tak ada artinya. Kalau tak percaya, tunggu dan lihat saja. Waktu itu kulihat kau menggerakkan tribistrik pemusnah. Bakatmu memang luar biasa. Tak disangka, kau juga orang yang sombong. Kakakku yang tadi, hubungannya denganmu tidak biasa, ya? Jangan asal bicara. Chen Xuan, persiapanmu bagaimana? Hari ini mau naik sampai tangga langit tingkat berapa? Mencapai tingkat 45 seharusnya bukan masalah. Percaya diri itu baik. Tangga langit segera dibuka, semua peserta ujian segera bersiap. Ya, Dilarang membawa senjata saat menaiki tangga langit. Mohon ketua sekte menjagakan Chi Xiao untukku. Tidak masalah. semoga Tuan Muda Chen meraih kemenangan gemilang. Terima kasih. Yang mulia, semua peserta ujian telah berkumpul. Bisakah ujian tangga langit dimulai? Segel telah dibuka. Ujian tangga langit mulai. Chanshian, Hari ini, tangga langit ini akan menjadi kuburanmu. yang pasti mati hari ini, hanya kamu. Tekanan aura yang sangat tajam. Rasanya seluruh tubuh seperti dikunci oleh ribuan pedang. Aneh. Chen Xuan berada di tingkat Foundation Establishment. Seharusnya, beberapa anak tangga pertama seharusnya sangat mudah baginya. Mengapa begitu lambat? Sebelumnya sombong bilang akan mencapai puncak tangga langit. Tapi sekarang performanya seperti ini. Sanggeleku. Oh begitu. Ujian tangga langit ini memang tidak semudah itu. Kakak, Jie Berinci. Tidak mungkin. Tangga ke-15 baru setara dengan Foundation Establishment. Dengan potensi Tuan Muda Chen, bagaimana bisa berhenti di sini? Luar biasa. Kupikir aku perlu mengingatkannya. Tapi ternyata dia sendiri sudah menyadarinya. Masuk ke keadaan pencerahan. Bakat seperti ini benar-benar menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi?
Berhenti di tangga ke-15? Apakah terobosan berturut-turut beberapa hari terakhir telah menghabiskan potensi Chen Xuan? Ternyata benar. Sampah tetap sampah. Sebelumnya beruntung bisa mencapai Foundation Establishment, sekarang diuji oleh tangga langit. Kembali ke bentuk aslinya. Ini hanya membuktikan, dia bahkan tidak mampu mencapai tingkat Golden Core. Bakat yang bisa memicu Tribulation Guntur di Foundation Establishment tidak mungkin berhenti di sini. Apa aku salah menilainya? Inikah peserta ujian yang kau istimewakan? Dengan melanggar peraturan sekte? Brengsek. Hari ini, tanpa perlu Yang Mulia Pangeran Suci turun tangan, aku bisa membunuhmu dengan pedangku. Aku mengerti sekarang. Rupanya tangga langit ini adalah sebuah pedang. Lihat, Tuan Muda Chen bergerak lagi. Kakak tidak berhenti. Dia masih terus menaiki tangga langit. Aura pedang yang sangat besar. Cuma pura-pura saja. Jelas-jelas hanya ingin menarik perhatian. 15 tangga pertama saja sudah begitu sulit. Dengan potensi seperti ini, bahkan jika dipaksakan, tidak akan mencapai tangga ke-20. Tidak sederhana. Kau bisa melihat bahwa tangga langit ini adalah pedang. Tepatnya, ia adalah pedang purba sejak awal penciptaan alam semesta. Kilatan pertama pedang. Menembus langit, menembus bumi. Dan aku juga adalah sebilah pedang. Haruslah tajam tanpa suara. Majulah tanpa ragu. Dia tiba-tiba melintasi 5 anak tangga. Tanpa henti sedikit pun. Sampai di tangga ke-20. Ini menunjukkan bakatnya cukup untuk menjadi kultivator Jindan. Bagaimana mungkin? Meskipun dia masih bisa berjalan, bagaimana bisa secepat ini? Bison menyusul Senior Junhao. Pejinggen. Kamu baru saja mencapai Foundation Establishment, bagaimana bisa sampai di sini? Kamu pasti akan kukalahkan. Aku tidak percaya. Aku menghabiskan begitu banyak bahan langka untuk meningkatkan cultivation. Ditambah dengan benih dao bawaan, masih tidak bisa mengalahkanmu? Aku adalah bakat terhebat di sekte Xuanling. Tidak mungkin. Tekanan di tangga ke-22. Cukup untuk menghancurkan kultivator Foundation Establishment biasa. Bagaimana dia bisa begitu santai? Hanya ada 2 kemungkinan, baik itu yang Master Chen memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dari kultivator Foundation Establishment, atau potensinya terlalu mengerikan, sehingga bisa mengabaikan tekanan tangga langit. Apapun itu, keduanya sangat mengejutkan. Yang Mulia Pangeran Suci masih berpikir kuota istimewaku salah diberikan? Tidak, kamu tidak boleh melebihiku. Aku berusaha keras untuk sampai di sini. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Matilah. Mencari mati. Pejinggen. Berani melanggar aturan ujian di tangga langit. Menyangkut lain secara diam. Fitnah keji. Jelas-jelas Li Junhao yang menyerang kakakku lebih dulu. Kamu tidak berhak bicara di sini. Jika masih banyak bicara, aku akan membunuhmu dengan 1 telapak tangan. Elder Li, sungguh angkuh. Tidak berani. Li Junhao melanggar aturan tangga langit, akibatnya sendiri. Diskualifikasi dari ujian? Kamu ada keberatan? Tidak. Patuh pada perintah Holy Maiden. Dia tadi tidak menggunakan energi spiritual. Kenapa bisa menghasilkan aura pedang sebesar itu? Itu adalah inti pedang, tidak terkait cultivation atau energi spiritual. Inti pedang paling murni di antara langit dan bumi adalah tingkat pencapaian pedang yang diimpikan semua pengguna pedang seumur hidup. Tak disangka, yang Master Chen di usia muda sudah memiliki niat pedang seperti ini di atas tangga langit ke-20. Tekanan berbahaya berlipat ganda, meski dia memahami niat pedang. Mustahil baginya untuk terus naik. Benar. Naik lebih tinggi berarti setara dengan Real Miwaning. Potensinya sudah habis, mustahil mencapai tangga ke-25. Bagaimana semut bisa memahami wujud naga sejati?
Tangga ke-25. Ini menandakan bahwa di masa depan, dia pasti bisa menjadi kuat Yuan Ying. 6 peserta ujian, 5 sudah menyerah. Yang tertinggi di tangga 23, sekarang. Hanya yang Master Chen yang masih terus berjuang. Dan yang Master Chen terlihat santai saat ini. Langkahnya tak terlihat berat sama sekali, kurasa. Dia setidaknya punya kesempatan mencapai tangga ke-30. Yang mulia Pangeran Suci. Kita tidak bisa menunggu lagi. Hahaha, dengan yang mulia Pangeran Suci bertindak, Chen Xuan pasti mati. Semut yang berani menantang Pangeran Suci ini, pasti berakhir mati. Apa-apa itu? Konyol. Cara-cara sesat, berharap bisa menghalangiku mencapai puncak tangga langit. Kenapa ada benda seperti itu di tangga langit? Nan Gong Chen, kau yang mengatur ini? Yang mulia Putri Suci, jangan asal menuduh. Ujian tangga langit memang penuh bahaya. Apapun bisa terjadi. Tapi sejak dulu, sebelum tangga ke-30, tak pernah ada kejadian seperti ini. Kalau begitu Pangeran Suci tidak tahu. Mungkin karena Chen Xuan terlalu sombong. Tangga langit memberinya hukuman. Bola besi yang terbakar ini, setidaknya beratnya 50.000 kilogram. Kalau tidak, bagaimana bisa sehebat ini? Jika bola api ini menabrak langsung, pasti akan menghancurkannya, hanya dengan menyerah dari ujian tangga langit. Dan turun secepat mungkin dia bisa selamat. Kakak, kenapa belum menghindar? Jangan-jangan dia terlalu takut sampai tidak bisa bergerak? Orang yang seharusnya sudah mati lama, bisa mati di tangga langit, itu kehormatan baginya. Kakak, cepat hindari. Menjadikan tubuh sebagai pedang. Satu pedang membelah langit. Young Master Chen memilih bola Beisai ITU. Niat pedang yang sangat murni, dan kekuatannya begitu menakutkan. Chen Xiaozong benar-benar memiliki aura dewa pedang. Tidak mungkin, situasi yang seharusnya mematikan, bagaimana dia bisa selamat? Yang mulia, niat pedang anak ini agak aneh. Apakah ada cara lain untuk membunuhnya? Apakah kita hanya bisa menontonnya terus mendaki tangga langit? Dan menerima berkah? Dia hampir mencapai tangga ke-30. Tangga ke-30 adalah batas di wilayah utara yang luas. Siapapun yang bisa mencapai tangga ke-30 adalah jenius langka. Bisa masuk daftar bakat langit dan terkenal di seluruh dunia. Dia selamat karena keberuntungan. Tapi bermimpi mencapai tangga ke-30. Sama sekali tidak mungkin. Benar. Jika dia terus mendaki, dia pasti akan dihancurkan oleh tekanan tangga langit. Menjadi debu. Sungguh ujian tangga langit yang luar biasa. Tekanan meningkat berkali lipat setiap naik satu tangga. Tapi, bagi saya, ini masih terlalu mudah. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ini adalah pengakuan jalan langit, tangga langit muncul. Mencapai tangga ke-30 bisa memicu fenomena seperti ini. Tidak. Fenomena seperti ini hanya terdengar dalam legenda. Menandakan bakat peserta ujian diakui oleh tangga langit dan bisa terus mendaki. Artinya, bahkan tangga langit menganggap bakat Chen Xiaozong tidak berhenti di sini. Bisa mencapai lebih tinggi. Benar. Aku ingat tahun lalu Pangeran Suci mendaki tangga ke-35 dengan luka, tapi tidak memicu fenomena apapun. Bekatnya bahkan lebih kuat dari Pangeran Suci. Yang mulia, dengan tren ini, dia mungkin mencapai tangga ke-35. Masih mau menunggu? Tangga ke-35 sangat mudah bagiku. Tangga ke-35, Chen Xiaozong, di masa depan pasti akan menjadi petarung level Hiti di seluruh wilayah utara. Peterung level Hiti adalah legenda. Langit dan bumi merasakan, naga dan Phoenix masuk ke tubuh. Bakatnya benar-benar sulit dipercaya.
Sialan, bagaimana dia bisa mencapai tangga ke-35? Apa haknya untuk sejajar dengan Pangeran Suci? Dia sudah memicu 2 fenomena berturut-turut. Bakatnya sangat kuat, sulit ditebak. Menurutku, dia bisa menaiki 40 anak tangga langit. Bukan tidak mungkin. Yang mulia, jangan biarkan dia melanjutkan. Atau akibatnya akan sangat buruk. Kamu benar. Apa yang terjadi? Nagong Chen, beraninya kau. Berani merusak aturan. Lalu apa? Aku menggunakan darah hatiku sebagai harga. Memaksa mengubah kesulitan ujian. Hanya untuk memutus jalannya di tangga langit. APA? Jalan tangga langit yang Master Chen Terpidas. Yang Master Chen adalah jenius yang langka dalam 1000 tahun. Ujian tangga langit ini berakhir begitu saja. Aku saja hanya bisa mencapai 35 anak tangga. Siapa dia berani melebihiku? Pedang darah tercipta. Seperti neraka, jika dia berani melangkah lagi. Dia akan ditusuk ribuan pedang, hancur lebur. Yang mulia Pangeran Suci memang bijaksana. Chen Xuan hari ini pasti mati, kakak. Lagi-lagi trik kotor seperti ini. Chen Xuan, 10 anak tangga terakhir telah diubah. Dinamakan zona neraka pedang darah, sangat berbahaya. Lebih baik mundur. Batalkan ujian ini. Hari ini aku datang untuk mencapai puncak tangga langit. Mengapa harus menyerah? Orang bodoh ini tidak mungkin benar-benar mencoba. Neraka pedang darah, 10 langkah menuju kematian. Setiap langkah bisa membuatnya langung hancur lebur. 10 anak tangga terakhir, hanya 1 langkah saja. Kakak. ...45 anak tangga, selama 1000 tahun. Belum ada yang mencapai 45 anak tangga. 1 langkah melampaui 10 anak tangga, langsung mencapai puncak, dia. Bagaimana dia melakukannya? Mencapai puncak tangga langit, berarti Chen Xuan ditakdirkan menjadi petarung puncak di tingkat Mahayana. Bisa terbang ke dunia dewa. Tidak mungkin. Itu neraka pedang darah, dia mengabaikan ribuan pedang. Langsung mencapai puncak, monster apa ini? Legenda mengatakan, yang mencapai puncak tangga langit akan mendapat kesempatan besar. Tak kusangka, aku bisa menyaksikannya langsung. Perasaan di sini agak aneh. Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya ada kesempatan muncul? Aneh, seharusnya. Tidak begitu tenang. Aku sudah mengerti. Pasti Chen Xuan menggunakan cara curang saat mendaki puncak, sehingga tidak diakui oleh jalan suci. Dan kesempatannya dicabut. Benar, anak ini bahkan tidak diberi kesempatan. Sama sekali tidak dianggap berhasil mendaki. Setelah turun, aku, sang pangeran suci, akan menghukumnya karena menipu langit dan bumi. Hahaha. Begitu rupanya. Keluar sekarang. Apa itu? Tangga langit memanjang. Tangga langit yang sebenarnya bukanlah 45 anak tangga, tapi 50 anak tangga. Hanya saja sejak dulu, tidak ada yang pernah mencapai puncak tangga langit. Sehingga 5 anak tangga tersembunyi ini tidak pernah terlihat. 45 anak tangga sudah setara dengan kultivator tingkat Mahayana. Lalu 5 anak tangga terakhir ini. Di atas Mahayana, alam dewa sejati. Dia harus dibunuh. Jangan biarkan dia mencapai 5 anak tangga terakhir. Chenong, Patron Susi. 5 anak tangga terakhir ini belum pernah muncul sejak zaman kuno. Pasti sangat berbahaya. Aku tidak percaya. Dia bisa mendakinya dengan selamat. Benar. Selama dia tidak mendapatkan kesempatan dari tangga langit, kita tidak perlu takut. Aku sudah memahami esensi tangga langit. Berapapun anak tangga yang ditambahkan, bagiku sama saja, tidak ada bedanya. Dia benar-benar berhasil mendaki. Bagaimana mungkin? 5 anak tangga terakhir seperti berjalan di tanah datar. Sama sekali tidak bisa menghalanginya. Ini adalah tanda dewa sejati. Kesempatan terbesar yang tersembunyi dalam tangga langit akan segera terungkap. Apa itu? Tidak tahu, tapi aku merasakan aura pedang yang sangat menakutkan.
seolah bisa menusuk langit dan merobek ruang. Mungkin kan. Begitu rupanya. Aku memiliki satu hati pedang, lama terkurung oleh debu dunia. Saat debu sirna, cahaya bersinar. Menerangi gunung dan sungai sejauh mata memandang. Hati pedang jingga. Ini adalah pedang raksasa Tongtian, pedang pertama yang membelah langit dan bumi dalam legenda. Seluruh tanda langit ternyata adalah pedang raksasa. Dibandingkan pedang raksasa Tongtian, hati pedang jingga bahkan lebih legendaris. Saat alam semesta baru terbentuk, ada energi tajam yang membelah kekosongan. Jatuh ke dunia manusia, dan setelah dipelihara selama ribuan tahun, terwujud sebagai hati pedang jingga. Hati pedang jingga adalah sumber semua aliran pedang di dunia. Pemilik hati pedang akan mengubah pikiran di Lingtai menjadi pedang, menjadi penguasa semua pedang. Tak disangka, kesempatan terakhir ujian tangga langit adalah hati pedang jingga. Andai saja aku tahu lebih awal. Apa gunanya tahu lebih awal, Pangeran Suci? Dulu berjuang mati-matian hanya untuk mencapai tangga ke-35. Masih bermimpi bisa mendaki tangga langit dan mendapatkan jiwa pedang? Yu Hongyan, aku menghormatimu sebagai perawan suci sekte ini. Kita setara, tapi bukan berarti kau bisa terus menantangku. Chen Xuan ternyata bisa mencapai puncak tangga langit, mendapatkan jiwa pedang yang terang. Kita pasti mati. Bagaimana ini? Tenang. Jiwa pedang yang terang membutuhkan bakat tinggi, sampah ini belum tentu diakui oleh jiwa pedang. Benar, kita masih punya kesempatan. Pedang raksasa Menglang. Gagal. Dia pasti gagal. Seluruh pedang di dunia berada dalam hatiku. Jiwa pedang kembali, semua pedang bersujud. Chen Xuan, kejutan yang kau berikan hari ini terlalu banyak. Tuan segala pedang. Chen Xuan benar-benar berhasil. Tuan segala pedang di dunia, bagaimana ini? Kita pasti mati. Satu-satunya cara sekarang. APA? Bejenggen APA yang kau lakukan? Tapi, Jangan ada yang bergerak, atau aku bunuh dia. apa maumu? Chen Xian. Nyawamu atau nyawa adikmu. Hanya satu yang bisa bertahan. Li Shanhe, kau cari mati. Li Shanha, kau berani mengancam Chen Xuan dengan nyawa Sisi? Lepaskan dia sekarang, aku bisa memaafkanmu. Yang mulia perawan suci, jika aku melepaskannya, justru akan kehilangan nyawa, bukan? Salikan kakakmu. Mendaki tangga langit, jiwa pedang yang terang, aku biarkan dia tumbuh. Maka aku tidak punya jalan hidup. Eldeli. Kerja bagus. Nan Gongchen, tak kusangka kau begitu hina. Bahkan hal yang begitu memalukan pun kau lakukan. Orang rendahan seperti dia tidak pantas mendapatkan jiwa pedang yang terang. Ini seharusnya adalah takdirku, Chen Xuan. Jika kau ingin adikmu hidup, bunuh dirimu sekarang. Serahkan jiwa pedang yang terang, atau kau akan melihat adikmu ditikam jantungnya. Tidak, kakak, jangan pedulikan aku. Diam. Hahaha, Chen Xian. Sudah kubilang, nyawamu hari ini pasti berakhir di tangga ini. Kalian menyentuh sisik naga terbalikku. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka Jiuyu. Sisik naga terbalik? Berani-beraninya bicara besar. Sekarang nyawamu ada di tangan kami. Adik perempuanmu hampir mati, masih bisa pura-pura tidak melihat. Benar-benar makhluk tak berperasaan. Kalian cari mati. Jangan bergerak. Jika kau turun sekarang, kau pasti mati. Dunia hanya tahu bahwa ujian tangga surgawi sulit seperti naik ke langit. Tapi tidak tahu ada pepatah, naik tangga surga mudah. Turun tangga surga sulit. Ujian tangga surgawi harus mengakhiri dengan mengeluarkan token bersama Nan Gongchen. Sebelum itu hanya bisa naik. Atau akan menerima balasan dari tangga, bahkan ahli Huashen. Tidak bisa melawan. Pedang Tongming memang menakutkan. Tapi sekarang kau terjebak di tangga. Pedangmu tajam tapi apa gunanya? Kau hanya punya 3 napas. Serahkan pedang Tongming.
atau aku akan membunuhnya. Jangan kira kau hanya seorang pangeran suci. Bahkan seluruh gerbang langitmu bisa kuhancurkan. Kakak, jangan. Haha, tidak tahu maut, berani turun paksa. Haha, ini hukuman langit. Hanya karena punya bakat. Berani mengabaikan aturan langit, inilah akibat melawan langit. Setelah kau mati, pedang Tongming tetap jadi milikku. Hukuman langit datang, api Nanming muncul, sebentar lagi. Dia akan jadi abu. Makhluk menjijikan. Akhirnya mati, kakak. Siapa bilang aku akan mati? Apa? Api aneh kecil, apa bisa melawanku? Ini tidak mungkin. Tangga ini. Pasti kuturuni. Langit menghalangi, kutebas langit. Dia memaksa naik tingkat lagi. Tingkat Jindan. Tidak. Tidak mungkin. Beberapa hari lalu baru naik 3 tingkat. Pasti dasarnya tidak stabil. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai terobosan secepat ini? Dia bahkan bisa mengkristal dalam sekejap. Dengan kekuatan spiritual yang begitu menakutkan, membentuk inti emas. Memang pantas disebut yang Master Chen, bisa mencapai terobosan di tengah pertempuran. Sungguh sulit dipercaya, tapi ini hanya tindakan putus asa. Bahkan di tengah hukuman langit, dia berani memaksakan terobosan. Hanya akan mati lebih cepat. Berikan padaku. Konsentrasi. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Hukuman langit pun tak berarti, dengan inti emas di dalam tubuhku. Hidupku ditentukan olehku, bukan langit. Dia benar-benar memasuki level inti emas. Tidak mungkin, dia seharusnya mati di bawah hukuman langit. Dengan apa dia bisa memaksakan terobosan? Dari fondasi ke inti emas, bahkan yang berbakat tinggi butuh puluhan tahun. Dia menyelesaikannya hanya dalam beberapa tarikan napas, bakat seperti ini. Apakah benar-benar ada? Bubarlah. Basa-basi saja, apa gunanya terobosan di tengah pertempuran? Akhirnya sia-sia. Nambin Liwo adalah salah satu dari 4 api suci, membakar segalanya, takkan padam. Apakah level inti emas bisa menahannya? Kalau begitu, jika inti emas tak bisa dihancurkan, aku akan mencapai level berikutnya. Inti emas pecah, bayi roh. Dia akan mencapai terobosan lagi. Tidak, dia tidak mungkin. Di atas inti emas adalah level bayi roh. Aku tidak percaya. Sang luar biasa, Young Master Chen. Dia berkomunikasi dengan langit menggunakan inti emas, mengumpulkan energi spiritual. Kekuatannya meningkat pesat, hanya dalam beberapa tarikan napas. Sudah mencapai level akhir inti emas. Puncak inti emas akan mencapai terobosan. Untuk naik ke bayi roh, harus memupuk kesadaran dengan inti emas. Sampai 3 bunga berkumpul di puncak, baru bisa melahirkan bayi roh. Yang Master Chen baru saja membentuk inti emas, sudah ingin menghancurkannya untuk bayi roh. Terlalu dipaksakan, tidak mungkin berhasil. Bodoh, bahkan inti emas pun tak bisa dihancurkan. Bermimpi mencapai level bayi roh. Jika tak bisa dihancurkan, aku akan memotongnya dengan pedang. Cehi Xiao. Inti emas adalah dasar seorang kultivator, dia berani memotongnya dengan pedang. Tidakkah dia takut kehilangan semua kekuatannya? Sepanjang sejarah, banyak kultivator. Siapa yang berani melakukan ini? Hancurkan. Benar-benar retak. Tidak. Dia baru saja mencapai inti emas. Tak sempat memupuk kesadaran, belum tentu berhasil. Dengan hati pedang sebagai bukti, aku memusatkan kesadaranku, 3 bunga berkumpul di puncak. Ini tidak mungkin. Dengan langkah Yuan Ying 9 putaran menuju langit, jalan panjang abadi bersama langit. Benar-benar berhasil. Ini tidak mungkin.
Jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan percaya. Ada orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Dia benar-benar turun, Pangeran Suci, tetua besar. Lebih baik kita lari. To cut APA? Kamu benar-benar pikir dia di tingkat Yuan Ying? Bisa menahan kekuatan hukuman langit ini? Kakak, Lihat itu. Inilah hukuman langit, tempat yang benar-benar menakutkan. Chen Xuan, dia pasti mati. Apa yang dia lakukan? Dengan bencana langit, aku lawan hukuman langit, petir datang. Bencana langit ada hukuman langit. Aku mengerti, petir bencana ini dipanggil oleh pemimpin muda Chen. Dia ingin menggunakan kekuatan petir bencana untuk menghadapi hukuman langit. Lucu, petir bencana adalah kekuatan langit dan bumi. Dia bilang panggil bisa panggil? Pangeran Suci, beberapa hari lalu, Chen Xuan pernah menembus 3 tingkatan sekaligus. Setiap kali ada petir bencana yang menyertainya, dan tadi, dia lagi menembus 2 tingkatan sekaligus. Ini ternyata legenda. Bencana penciptaan kekacauan. Tampaknya karena menembus tingkatan terlalu cepat. Jadi 2 bencana menyatu, membentuk petir bencana yang lebih menakutkan. Hahaha. Aku benar-benar pikir dia punya cara. Ternyata hanya hayalan. Kalian tidak benar-benar pikir dia bisa menggunakan petir bencana untuk menahan hukuman langit, kan? Hahaha. Petir bencana dan hukuman langit, dia tidak akan bisa menunggu mereka saling meniadakan. Dia akan berubah menjadi abu. Awan bencana terkunci, petir bencana akan segera turun. Inilah akibat melawan Pangeran Suci, hati pedang yang jernih. Juga pasti akan menjadi milikku. Batu nista ini bisa dibiarkan hidup, jadi selirku. Kamu bermimpi. Petir bencana berubah wujud, naga purba muncul. Ini adalah bentuk paling berbahaya dari bencana penciptaan kekacauan. 2 naga purba. Selesai. Pemimpin muda Chen, pasti mati. Sampah sialan ini akhirnya bisa benar-benar hilang. Bodoh. Hukuman langit dan Peter Tella turun bersamaan. Kau akan mati tanpa kuburan. 5 pedang langit dan bumi. Bodoh. Apa kau ketakutan sampai hilang akal? Aku juga punya 1 pedang. Tidak. Apa ini? Mengubah diri menjadi pedang? Ini legenda tingkat tertinggi jalan pedang yang bisa menelan segala kekuatan. Mengubah diri menjadi pedang. Bagaimana mungkin? Kekuatan hukuman langit dan petir menghilang? Bukan menghilang, tapi menyatu ke dalam pedang raksasa itu. Dia mengubah diri menjadi pedang, sementara menguasai 2 kekuatan agung langit dan bumi yang berbeda. Jadi, yang Master Chen sejak awal tidak berniat menggunakan petir untuk menetralkan hukuman langit. Dari awal tujuannya adalah menguasai kedua kekuatan ini. Yang Master Chen memaksakan diri untuk mencapai tingkat baru, menahan hukuman langit. Yang Master Chen Langsung merencanakan semuanya dengan sempurna, setiap langkah saling terkait. Kita sudah dikunci. Chen Xuan, jika kau berani bergerak sembarangan, Aku akan membunuh adikmu. tidak. Chen Xuan, kau tidak boleh membunuhku. Hao Ea. Chen Xuan, aku danmu tidak akan pernah berdamai. Berani kau? Temani cucuku di alam baka. Sudah kukatakan, di langit maupun bumi, tidak ada yang bisa menyentuh adikku. Menjarakan, yang Master Chen tiba dalam sikap. Pedangnya seolah bisa membelah ruang. Mengubah diri menjadi pedang, sungguh mengerikan. Tenang, sudah aman sekarang. Sekarang, giliran kalian. Bangsat, aku adalah putra suci gerbang langit. Berani kau sentuh rambutku? Pembunuh akan dibunuh. Sejak kalian berani menyentuh adikku, seharusnya sudah tahu konsekuensinya. Senior
Senior Chen, ini semua salah mereka. Mereka yang ingin mencelakai CCMU. Aku tidak terlibat. Ingatlah pertunangan kita. Kumohon maafkan aku. Pertunangan? Dulu kau bersekongkol dengan Li Junhao. Merampas benih dao bawaan kakakku, kenapa tidak kau sebut pertunangan saat itu? Itu semua perbuatan Li Junhao dan tetua besar. Aku dipaksa. Bukan keinginanku. Kumohon. Empuni nai wako. Kumohon. Kau tidak punya kesempatan lagi. Ini Kakak, ada apa? Tunggu. Situasinya tidak benar, jangan sentuh dia dulu. Dia sepertinya masuk ke dalam keadaan yang aneh. APA maksudnya? Kakakku tidak akan dalam bahaya, kan? Mungkinkah karena tadi memaksakan diri berubah menjadi pedang? Sehingga terluka parah? Energi spiritualnya stabil. Sepertinya tidak ada masalah besar. Sepertinya dia sedang mengalami pencerahan. Jangan khawatir dulu. Dia baik-baik saja, tapi untuk berjaga-jaga. Bawa dia ke tempat yang aman dulu. Terima kasih, Kakak Hongyan. Mau pergi? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja memanfaatkan kesempatan saat dia lemah untuk membunuhnya. Kukira hari ini pasti mati, tapi ternyata langit sedang membantuku. Cepat pergi. Pangeran Suci, cepat bunuh dia. Maka pedang pencerahan akan menjadi milikmu, kalau tidak, saat dia bangun. Kita semua bisa mati. Kakak Hongyan. Cepat pergi. Menggelanjiku, kamu bisa? Cepat bawa dia pergi. Menghalangkaiku, bisa? Bagaimana ini? Kakak Hongyan Jia. Cepat bawa kakakmu pergi. Jangan sia-siakan pengorbanan perawan suci. Pergi. MU Hongyan, kamu sebagai murid gerbang langit. Berkelahi denganku demi orang luar? Kamu menghalangi dan memaksa mengambil pedang pencerahan dengan mengancam keluarga. Aku akan melaporkan ke ketua sekte untuk menghukummu. Sepertinya kamu belum sadar perbedaan status antara kita. Kalau bukan karena kamu masih berguna untuk sekte, aku sudah membunuhmu sekarang. Penggawal. Pangeran Suci, ikat dia dan bawa pulang untuk dihukum nanti. Kakak. Senjata legendaris memiliki kesadaran, itu melindungi Chen Xuan. Tidak membiarkan siapapun mendekatinya, ketua sekte. Apa yang terjadi dengan kakakku? Kenapa tiba-tiba pingsan? Aku juga tidak tahu detailnya. Tapi menurut perawan suci, ini seharusnya hal baik. Sekarang, kita hanya bisa menunggu kapan kakakmu bangun. Lalu bagaimana dengan kakak Hongyan? Dia tidak akan dalam bahaya, kan? Dia kan perawan suci gerbang langit, seharusnya tidak apa-apa. Apalagi dengan kekuatan kita. Bahkan dengan seluruh kekuatan sekte Xuanling, juga tidak bisa melawan Nanggong Chen. Kecuali kakakmu bangun. Mungkin. Masih ada kemungkinan. ruang kesadaran. Kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Berani sekali kau, anak muda, baru saja menguasai hati pedang yang jernih. Langsung berani mengubah diri menjadi pedang, sekaligus menelan hukuman petir. Dan kekuatan langit yang menghukum. Saat itu keadaan darurat. Hamba juga tidak punya pilihan. Bagus, justru karena kau sangat berani. Baru bisa meraih kesempatan ini. Kesempatan. Tubuh pedang abadi dan hati pedang yang jernih harus benar-benar menyatu. Baru bisa dikuasai. Dan penyatuan ini membutuhkan setidaknya ratusan tahun. Tapi kali ini kau menarik hukuman petir dan kekuatan langit ke dalam tubuh. Justru mempercepat proses ini, hanya butuh 3 hari, 3 hari lagi. Kau akan berhasil menguasai takdir pedang mulia yang belum pernah ada sejak zaman kuno. Tidak boleh, aku harus segera keluar. Nanggong Chen belum mati. Dia mungkin akan menyakiti adikku. Tenang. Gadis bermarga MU sudah menahan serangan untukmu. Sekarang kalian sudah kembali ke dalam Xuanling Zong. Dia yang menyelamatkanku. Penyatuan ini sangat penting, aku akan membantumu. Kau harus menjaga pikiran dengan ketat, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Ya. Sudah 3 hari, kenapa kakak belum bangun? Orang yang dikirim untuk memantau situasi di gerbang langit. Juga tidak ada kabar yang kembali. Ternyata di sini. Siapa yang berani mesak tanpa izin ke Xianling Zone?
sesepuh gerbang langit, atas perintah Pangeran Suci, menghancurkan Xuan Lingzong dan membunuh penjahat Chen Xuan. Orang dari gerbang langit, bagaimana dengan kakak Hongyan? Mu Hongyan berkhianat. Membantu orang luar melawan Pangeran Suci, sekarang dia hanya tawanan yang bisa kehilangan nyawa kapan saja. Sedangkan kalian menghina Pangeran Suci, semua anggota sekte akan dibunuh. Sisi, aku akan menahan mereka berlima dulu. Kau bawa kakakmu pergi dulu. Terlalu naif kau. Kami 5 ahli Yuan Ying datang bersama, semua orang di Xuan Lingzong. Bahkan lalat pun tidak bisa keluar, bunuh yang jahat dulu, baru kalian. Ada apa ini? Ini, apa ini? Tidak disangka. Tubuh pedang abadi sepanjang masa dan hati pedang yang jernih, pedang mulia yang tiada tara. Takdir telah ditentukan. 5 Maha Agung di dunia. Hanya posisi Raja Pedang yang kosong, kini, daftar emas muncul. Paviliun Pedang Hongmeng, sebagai tanah suci pedang. Harus segera menemukan orang yang memiliki takdir Raja Pedang. Bawa dia kembali ke Paviliun Pedang. Fei Yan, sebagai Dewi Pedang. Kau akan menjadi pasangan Raja Pedang, mendampinginya. Kali ini, kau yang memimpin tim, bawa 13 penjaga pedang ke utara. Jemput Raja Pedang. Baik, murid mengerti. Hahaha, berlegak. Bunuh dia. Sisi, cepat bawa kakakmu pergi. Cari mati. Serang. Apa? Melindungi tuannya sendiri. Ini ternyata senjata legendaris. Bagus, tak kusangka sekte Xuanling kecil memiliki harta seperti ini. Bunuh mereka. Bantai seluruh sekte Xuanling, lalu bawa pedang ini kembali. Hadiahkan untuk Pangeran Suci, kita akan mendapat pahala besar. Mulai sekarang, kita akan meraih kemuliaan. Kalian ingin membantai seluruh sekte Xuanling? Kakak, akhirnya kau sadar. Terima kasih, pemimpin, telah berkorban melindungi. Sudah sadar saja baik. Pemimpin, istirahat sebentar. Sisanya, serahkan padaku. Karena kalian berani datang, tinggalkan nyawa kalian di sini. Bicara besar. Kau baru saja memasuki Yuanying, kami berlima puncak Yuanying. Kau pasti mati. Yuanying dan Yuanying pun berbeda. Orang yang tak tahu diri. Hari ini aku akan tunjukkan bagaimana kami menghabisi sekte Xuanlingmu sampai habis. Karena kalian bersikeras mencari kematian. Aku akan mengabulkannya. Yang harus mati adalah kau. Bentuk formasi. Kami 5 puncak, membentuk formasi pembunuh. Chen Xian. Kau pasti mati. Cehi Xiao. Meski kau memegang pedang legendaris, kau pasti mati. Serang. Membunuh 4 puncak Yuanying dalam sekejap. Tingkat Chen Xuan. Sampai sejauh mana? Kau pikir bisa kabur? Ini mustahil. Meski kau memegang pedang dewa. Kau bisa lawan 5 orang sekaligus di level yang sama. Sudah kukatakan. Bayi rohku berbeda dengan kalian. Kak, jangan bunuh dulu. Ada apa? Orang ini bilang kakak Hongyan ditahan oleh gerbang langit. Nyawanya duyung ketang. Apa? Cepat cerita, apa yang sebenarnya terjadi? Mu Hongyan, pengkhianat. Ketua kami menyegel kultivasinya dan mengurungnya di penjara bawah tanah. Mandarita Sixen, Chen Xian. Sehebat apapun kau tak mungkin
bisa menyelamatkannya dari gerbang langit. Kak, kita harus menyelamatkan kakak Hongyan. Tenang, kita langsung ke gerbang langit untuk menjemputnya. Chen Xuan, jangan gegabah. Gerbang langit adalah sekte nomor 1 di utara, dengan murid tak terhitung jumlahnya. Ketua Lu Hongling. Bahkan adalah petarung level penyatuan, lebih baik kita rencanakan dengan matang. Untuk menyelamatkan Saintes. Aku tak bisa menunggu lama. Aku sendiri. Dan satu pedang, sudah cukup. Jika mereka berani menghalangi, mereka akan jadi mayat di bawah pedangku. Kak. Aku sudah masak. Menunggu kalian pulang. Baik. Kasihan sekali, aku Saintes Gerbang Langit. Kini berakhir seperti ini. Inilah akibat melawan pangeran suci ini. Jika kau datang untuk mengejek dan membuatku menyerah, lebih baik diam saja. Aku Emu Hongyan selalu bertindak dengan hati nurani. Tak pernah menyesal. Sungguh tak pernah menyesal. Tapi hari ini aku datang. Untuk memberi kabar baik, kau akan segera menikah. Apa katamu? Kau tidak salah dengar, ketua baru saja memutuskan hari ini untuk menikahkanmu dengan sesepuh istana Wuya di Zhongzhou. Jadi selirnya, hahaha. Omong kosong. Guruku takkan pernah memperlakukanku seperti ini. Emu Hongyan, jangan naif. Dari awal sampai akhir, kau hanya alat yang dibesarkan ketua. Termasuk posisi Saintes MU, hanya untuk membuat alat ini terlihat lebih mewah, nanti bisa digunakan untuk mendapatkan nilai lebih. Apa maksudmu? Pendukung di balik istana Wuya adalah kuil pedang Hongmeng, tempat suci pedang. Asalkan bisa menjalin hubungan dengan istana Wuya, gerbang langit kita bisa masuk ke Zhongzhou dan melesat. Sebagai perawan suci gerbang langit, kau menikahi sesepuh istana Wuya untuk menyatukan dua sekte besar. Ini adalah satu-satunya nilai yang tersisa darimu. Selamat, Yang Mulia Perawan Suci. Sebentar lagi kau akan menjadi selir orang penting di Zhongzhou. Bajingan! Omong kosong. Aku tidak percaya. Di mana guru? Aku ingin bertemu guru. Lupakan saja, kekuatanmu sudah disegel. Masih mau melepaskan diri dari rantai besi ini? Lagi pula kau akan diberikan kepada orang lain. Lebih baik aku yang menikmatimu dulu. Nanggung Chen, apa yang kau lakukan? Tubuh suci yin yang langka. Katanya bisa meningkatkan kekuatan pasangan. Sudah lama aku mengincarnya. Diam saja apa? Tahan Jia. Perawan suci yang angkuh dan suci, hari ini Akan kucicipi dulu. Nanggung Chen, jika kau menyentuh satu helai rambutku, aku akan membunuhmu. Pejinggen. tidak tahu terima kasih. Chener. Ada apa? Begitu marah? Guru. Gusing menghadap ketua Lu. Guru. Peng Qianat. Berani memanggilku guru. Jelas-jelas Nanggung Chen yang berperilaku buruk. Merusak ujian tangga langit, berniat membahayakan orang lain. Murid hanya bertindak sesuai aturan sekte. Diam. Chener, sebagai pangeran suci gerbang langit, tentu bebas melakukan apa saja. Tidak perlu kau ikut campur. Guru. Humph. Tamu sudah datang, gantikan baju pengantinnya. Jangan tunda pernikahan. Baik. Siapa? Chen Xuan dari sekte Xuanling, datang untuk menginjak gerbang langit. Langsat. Siapa kau? Orang tadi kenal? Berani sekali kau. Berani datang ke gerbang langit untuk menantang? Hari ini adalah hari pernikahan suci putri suci kami dengan sesepuh petinggi istana tak terbatas. Pesta pernikahan ini, orang asing dilarang masuk. Jika ingin hidup, pergi sekarang. Kalian bersedia menikah? Bukan urusanmu. Satu kata lagi, kepalamu akan kuambil. Aku seharusnya tidak banyak bicara dengan kalian. Cepat, Pertahu Sect. Ada yang nekat masuk. Orang-orang istana tak terbatas akan segera tiba. Jangan tidak tahu terima kasih. Wajah dinginmu untuk siapa? Yang Mulia Putri Suci, hari ini adalah hari bahagiamu. Jangan merusak suasana. Cepat tersenyum. Mu Hongyan. Nyawamu, kekuatanmu, gelar putri suci MU.
Semuanya diberikan oleh sekte. Jika kau berani tidak tahu terima kasih. Kau tahu akibatnya. Menjadi selir sesepuh Hong. Bisa mempererat hubungan gerbang langit dan istana tak terbatas. Ini adalah satu-satunya nilai yang tersisa untuk sekte. Nilai yang tersisa untuk sekte. Lebih baik kau patuh. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Guru. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kau sama sekali tidak punya perasaan untukku? Dari awal sampai akhir, di mata aku, kau hanyalah sebuah alat. Jika berguna, aku pakai. Jika tidak, aku tukar dengan keuntungan. Putri suci gerbang langit bisa ada banyak. Tapi pangeran suci hanya cener seorang. Jika berani melawannya, itu adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan. Begitu rupanya. Rupanya kau tidak pernah menganggapku sebagai keluargamu. Keluarga? Kau pantas? Sesepuh tertinggi istana tak terbatas Song Zhou tiba. Kedatangan si Zipyong membuat gerbang langit kami bersinar. Ketua Lu, ini adalah selir yang kau siapkan untukku? Si Zipyong, silakan ikut aku. Sesepuh Hong, ini adalah putri suci gerbang langit. Mu Hongyan, di usia muda. Dengan kekuatan puncak inti emas. Yang lebih berharga, dia memiliki tubuh yin mistik bawaan. LD Ong Myongjian. Dijuluki sebagai wanita tercantik di utara, menjadi impian. Para pria di utara. Cantiknya memesona, bisa membuat negara hancur. Aku suka. Mu Hongyan, apa yang kamu lakukan? Elder Hong tertarik padamu, kamu harus bersyukur. Kamu berani menghindar? Tidak apa, sepertinya bangsawan suci ini keras kepala. Aku bisa bawa pulang dan melatihnya perlahan. Lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Mu Hongyan. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Mu Hongyan, pikirkan baik-baik. Pilih, menjadi selir Elder Hong, atau aku buat kamu hidup tidak bisa, mati pun tidak. Gerbang langit, begitu memalukan, pantas dihancurkan. Gerbang langit, begitu memalukan. Pantas dihancurkan. Siapa ini? Perani lansang di gerbang langit? Sepertinya dia yang baru saja menaklukkan tangga langit dan bersinar. Chen Xuan dari sekte Swanling. Dia nekat, hanya di level Yuanying. Berani menantang seluruh gerbang langit di depan umum. Chen Xuan, ini bukan tempatmu. Cepat pergi. Kamu sebelumnya menyelamatkanku dengan mengorbankan diri. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Kamu. Kenapa kamu begitu bodoh? Di sini banyak ahli. Meski dengan dukungan pedang terang, tidak mungkin menang. Aku Chen Xuan bertindak. Tidak pernah mempertimbangkan peluang menang, apalagi orang-orang di sini. Satu persatu, aku tidak menganggap mereka. Bicara besar, nyalimu besar. Bahkan 5 Elder Yuanying yang kukirim, tidak bisa membunuhmu. Mereka yang kamu maksud? Itu kepala 5 ahli Yuanying dari gerbang langit. Dilihat dari lukanya, jelas dibunuh dengan satu tebasan. Tidak mungkin, di level yang sama. Chen Xuan bisa melawan 5 orang. Dan membunuh mereka dengan satu tebasan, Chen Xuan. Kamu sangat berani. Membunuh Elder Gerbang Langit, masih berani menantang di sini. Bukan menantang. Aku hanya datang untuk membawa wanitaku pulang. Sekalian. Musnahkan semua yang berani menghinanya. Sudah kuduga kalian berdua punya hubungan gelap. Di depan terlihat sopan, tapi sebenarnya bejat. Benar-benar sepasang anjing tak tahu malu. Chen Xian, karena kamu berani datang ke Gunung Tianmen, hari ini jangan harap bisa pulang hidup-hidup. Cuma Tianmen. Tidak layak masuk dalam pandanganku. Pejenggen, dasar tak tahu diri, kau pikir. Dengan Jianxin Tongming, kau bisa menutupi perbedaan level kita?
Aku akan membuatmu mati dan merampas Jansinmu. Untuk diberikan kepada Cener. Penjaga Tian Chuang di mana? Hamba di sini. Itu adalah 5 penjaga elemen tingkat Tianmen. Konon kekuatan mereka sudah mencapai level Huashen. Kekuatannya hanya di bawah ketua Lu. Chen Xuan terlalu angkuh, berani menantang di sini. Kali ini pasti mati. 5 Yuanying tidak bisa membunuhmu. Sekarang 5 Huashen. Chen Xuan, mau mati bagaimana? Hati-hati, mereka semua petarung level akhir Huashen. Dengan dukungan formasi pedang 5 elemen, jika bekerja sama, bisa menyaingi level Heti. Tenang, meski mereka bekerja sama, tidak bisa melukaiku sedikit pun. Dasar anak muda angkuh, berani meremehkan petarung Huashen. Hari ini akan kuhancurkan tulangmu sebagai contoh. Kalau begitu cepatlah. Adikku sudah masak di rumah, menunggu aku dan Hongyan. Pulang untuk makan. Dasar tak tahu diri, serang. Potong dia menjadi berkeping-keping, formasi pedang 5 elemen. Menggunakan pedang di hadapanku. Untuk apa? Beku. Apa yang terjadi? Aku kehilangan kendali atas pedang terbangku. Luar biasa, pedang itu seperti bagian dari tubuhnya. Padahal sudah terhubung dengan nyawa pemiliknya, dia bisa memaksa mengendalikan pedang terbang orang lain. Itu pun dari 5 petarung level Huashen. Tidak mungkin. Aku sudah memelihara pedang ini dengan darah hati selama 100 tahun. Bagaimana bisa kau kendalikan dengan mudah? Banyak hal yang tidak kau pahami. Lari cepat. Bagaimana mungkin, bahkan petarung Huashen pun bukan lawannya. Apakah karena Jansin Tongming? Tapi aku belum pernah mendengarnya. Hati pedang yang tercerahkan. Bisa mengendalikan pedang nasib orang lain. Sihir jahat APA yang jagenaken? Pedang di dunia ini tak terhitung banyaknya. Akulah yang paling mulia. Kekuatan anak ini terlalu menakutkan, tidak bisa diukur dengan tingkat kekuatan biasa. Hantasan Japarani menyerang Jerbang Langit Sendirian dengan satu pedang. Meskipun begitu, tetap saja terlalu sombong, pemimpin Lu. Sudah mencapai tahap akhir penyatuan, apalagi hari ini. Ada juga tetua Hong dari Istana Wu yang hadir. Memang, bagaimanapun dilihat, anak ini tidak memiliki peluang menang sama sekali. Chen Xuan, tak kusangka kau bisa menguasai hati pedang yang tercerahkan. Sampai sejauh ini, tapi meskipun begitu, hari ini, kau harus meninggalkan nyawamu di sini. Hari ini, aku tidak hanya tidak akan mati. Aku juga akan membawanya pergi, dan yang meninggalkan nyawa di sini. Hanya akan kalian. Cukup menarik, sepertinya kau bersikeras. Ingin merebut selirku. Orang tua, jika kau berani menyebutnya selir lagi, yang berikutnya mati. Hanya akan kau. Orang yang tidak tahu diri, apakah kau menantang? Seorang ahli di puncak penyatuan? Di mataku, kau dan mereka tidak ada bedanya. Berani sekali. Ti Chuang, hanya seorang pembual kecil, tidak perlu repot-repot. Anda turun tangan sendiri. Selesaikan segera. Aku tidak sabar. Dalam setengah dupa, aku akan menghancurkannya sampai ke jiwa. Selesaikan segera. Aku tidak sabar. Baik. Chen Xuan, sudah cukup lelucon ini. Hari ini, jika kau mati di aula gerbang langit, itu kehormatanmu. Hanya denganmu, Cepat hindari, ini adalah formasi pemusnahan gerbang langit. Tekanan yang menakutkan, inikah formasi pemusnahan legendaris gerbang langit? Yang bahkan bisa menekan ahli di tingkat penyeberangan tribulasi. Tak kusangka pemimpin Lu sampai mengaktifkan. Formasi mengerikan ini hanya untuk melawan Chen Xuan. Formasi pemusnahan diaktifkan. Meskipun Chen Xuan sangat luar biasa, mungkin tidak bisa membuat kehebohan lagi. HMPH. Kalian pikir dengan formasi ini bisa membunuhku? Formasi ini bernama formasi pemusnahan. Bahkan ahli di tingkat penyeberangan tribulasi bisa dibunuh. Begitu formasi ini aktif, kau akan langsung hancur lebur. Hancurkan formasi ini. Satu pedang sudah cukup. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Jantung pedang Jeremio. Bisa mengendalikan pedang orang lain, jangan-jangan. Juga bisa mengendalikan kekuatan formasi? Aku ingin lihat sekeras apa mulutmu. Formasi pemusnahan. Aktif.
Formasi pemusnahan telah diaktifkan. Ini adalah ribuan pedang menghujam, yang paling menakutkan dari 3 bencana angin. Ini adalah kekuatan mengerikan yang setara dengan hukuman langit. Kultivator biasa, bahkan hanya mendekat, akan langsung terkoyak. Begitu formasi aktif, tidak akan berhenti sampai mati. Shen Xian, aku ingin lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Siapa bilang aku akan bertahan? Dia mau APA? Pedang ini bernama Membelah Langit. Kekuatan pedang ini sungguh mengerikan. Tidak mungkin Dia jelas-jelas di tingkat Yuan Ying. Bagaimana mungkin pedang ini memiliki kekuatan sebesar ini. Kau, Aku datang untuk menjemputmu pulang. Siapapun yang menghalangi Chen Xuan,